memastikan Pilkada serentak tahun 2024 ini bisa berlangsung dengan transparan, jujur, dan adil. Potensi-potensi kerawanan tambahan yang harus kita yakinkan bahwa semuanya bisa kita amankan. Bapak Ibu bertanya kepada saya, jawaban saya. Izinkan saya menyampaikan, saya memilih disiarkan langsung dari studio MNC Conference Hall iNews Tower Jakarta. Inilah Rakyat Bersuara bersama Aiman Wicaksono. Selamat malam, pemirsa dimanapun Anda berada dan juga hadirin yang berada di MNC Convention Hall iNews Tower Jakarta. Saya Aiman Wicaksono dan malam hari ini kita mendengar selama beberapa hari ke belakang Jokowi versus Anies katanya. Galibnya ini bukan hanya sekadar bicara pilkada, tapi ada kelanjutan pertanyaannya. Ada banyak spekulasi yang menyertainya. Seberapa besar efek keduanya dan mengapa keduanya harus turun gunung? Pemirsa, inilah Rakyat Bersuara. Dan malam hari ini saya sudah kedatangan tamu istimewa. Saya akan panggilkan satu persatu. Selamat datang Bung Geis Halifah, sahabat Anies Baswedan. Bung Geis, selamat malam. Malam, assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masa tenang, kita bukan bicara soal pilkada, tapi kita bicara soal endorse Anies versus Jokowi. Siap. Setuju ada istilah itu endorse Anies versus Jokowi? Saya kira bukan endorse ya. Bukan? Oh, Mas Anies nggak endorse itu? Bukan, maksudnya bukan dalam cuma kerangka endorse, tapi ini kesamaan ide tentang warga. Maka Anies memberikan dukungan kepada Mas Pram dan Bang Dul. Jadi bukan sekedar endorse. Ini adalah sebuah perjuangan bersama. Oke. Baik, nanti kita akan lihat versusnya itu apakah benar atau enggak. Ini kita bicara bukan hanya, ini bukan soal pilkada sebenarnya, tapi bicara 5 tahun ke depan, 2029, benarkah? Nanti kita akan bicara soal itu. Siap. Baik, Bang Geis, terima kasih. Selamat malam. Selanjutnya ada Mbak Irma Huta Barat. Oke, nanti kita akan panggilkan. Lanjut kita ke Bung Adian Napitupulu, politisi PDI Perjuangan. Ini baru saja tiba, Bung Adian. Bung Adian sebelah sini nanti. Selamat malam, Bung Adian. Malam. Iya. Tiba-tiba keduanya turun gunung, nanti kita berikan kesempatan ada Bung Adian untuk menyampaikan apa yang Bung Adian rasakan. Jokowi versus Anies, ada nggak sedikit yang mau disampaikan? Anies KTP-nya mana ya? Jakarta. Dia memilih Pramono Anung, nggak mengendorse. Dia memilih. Oke. Maksudnya kan kalau Pak Jokowi Solo kan? KTP-nya mana Pak Jokowi? Solo, Jawa Tengah. Dia endorse. Oke. Itu bedanya nanti ya? Bedanya ya. Oke. Oke. Kita lanjut ke Bung Andi Azwan, Wakil Ketua Umum Joman Prabowo 08. Iya. Bung Andi Azwan, selamat malam Bung Andi. Selamat malam. Iya. Jadi penting gitu ya. Ada hari-hari terakhir ini luar biasa endorsement. Tapi katanya tadi bukan. Ada endorse, ada memilih gitu ya. Tapi nggak usah sebutin calonnya karena kasihan nanti yang nomor 2 kan kalau kita bicara Jakarta. Tapi ini kan bukan bicara soal Jakarta aja, ini bicara soal Indonesia. Ya, kalau dibilang endorse, bukan endorse. Total football. Total football, kenapa? Dukung penuh. Dukung penuh. Dukung penuh. Karena apa? Kesamaan, ya, kesamaan dalam hal yaitu adalah
keyakinan dan pekerjaan keras. Oke, ini sesuai dengan Jokowi lah. satu frekuensi lah Satu gitu. frekuensi. Oke, baik. Baik, terima kasih Bung Andi. Tapi kita bukan bicara soal dukung-mendukung ya sekali, karena ini bukan bicara soal pilkada, ini bicara soal ada apa di baliknya. Oke. Dan selanjutnya adalah pengamat politik Bung Ari Junaidi. Bung Ari. Selamat malam Bung Ari. Selamat malam Bung Ari. Iya. Ini yang lagi heboh juga ada di satu media sosial ya. Saya sebut aja, mungkin sudah dihapus terakhir. Rafina Gita, ada kemudian tulisan Pak Prabowo di situ. Tapi belum ada komentar karena masa tenang, nggak boleh kita bicara soal dukung-mendukung. Tapi saya ingin tanya, itu hal yang juga menjadi perhatian. Komentar Anda gimana? Ya, menurut saya sekarang ini pilkada, rasa pilpres. Oh, rasa pilpres. Tapi daerah-daerah tertentu kan, nggak semuanya. Mana? Karena hampir semua, karena saya baru pulang. Hampir 6 bulan saya nggak pulang-pulang nih. Oke. Saya keliling ke daerah dan rasanya, aromanya itu memang keroyokan semua ini. Bukannya Jakarta, Jawa Tengah, Sumut aja, yang lain nggak? Sampai pada level Kabupaten Lamando misalkan, di Kalimantan Tengah. Itu aromanya keroyokan. Solo, saya kebetulan saya survei 1, 2, 3 kali di Solo. Aromanya keroyokan semua. Jadi kalau dikatakan Jokowi versus non-Jokowi gitu, boleh? Ya, menurut saya Pak Jokowi turun kelas tuh. Dari level dari Liga Utama ke Liga Tarkam nih. Oke, nanti kita ada Bung Ani di sini, nanti juga ada. Sebelah sini Bang Ari sebelah kanan saya. Baik. Selanjutnya kita akan ke Ketua Umum Lingkar Nusantara, Bung Hendarsam Marantoko. Tumben nggak banyak kantong sekarang. Oke, Bung Hendarsam, ini harus dijawab dulu nih tadi Bung Ari Junaidi. Pak Jokowi turun kelas dari Liga Nasional ke Tarkam. Tarkam itu apa? Liga Antar kampung. Bola itu dikenal dalam istilah bola ya. Oke. Enggak juga lah sebenarnya ya. Susah saya menjawabnya kalau masalah itu. Ini kan masalah dari presiden misalnya. Ini masalah diksi, endorsement ke pilkada-pilkada. Ya, masalah diksi dan retorika saja. Bahwa endorse, dukung-mendukung itu memang ada selalu di tiap kontestasi pemilu kita. Di Pilpres juga seperti itu. Ya, okay. Jadi tidak ada hal yang terlalu dipermasalahkan juga tentang masalah itu. Di 2019 ya kan, beberapa tokoh mendukung Prabowo Sandi, beberapa tokoh dan menteri. Itu biasa aja? Biasa. Walaupun presiden 2 periode? Nggak ada masalah. Nggak ada Nanti masalah. kita bisa jelaskan tentang masalah itu. Oke, baik. Ya? Baik. KTP Solo, Jakarta nggak ada masalah, oke? Baik, Bung Hendarsam. Ada satu lagi sebenarnya, Bung Ray Rangkuti. Ia adalah Ketua Forum Lingkar Madani 5. Tapi nanti kita akan panggilkan karena masih dalam perjalanan. Baik, saya akan panggilkan nanti Mbak Irma Huta Barat karena masih juga dalam perjalanan, nanti akan menempati kursi di sana, sementara Bung Ray Rangkuti di sana. Baik, kita akan lanjut ke Bung Geis. Bung Geis, kalau tadi disampaikan bahwa tiba-tiba ada Anies Baswedan, Joko Widodo, ya, 2 sosok yang banyak simpatisannya, banyak pendukungnya, tiba-tiba kelihatan di hari-hari terakhir. Fenomena apa ini? Silakan. Tapi nggak usah sebut endorse di calon mana ya, karena masa tenang nih, nggak boleh. Gimana cara ceritanya kalau kagak? Iya kan udah tahu semuanya. Iya, maksudnya gini kan kenapa Anies tiba-tiba berada dukungan kepada Pram dan Dul. Oke. Ya kan? Itu begini. Ya, silakan. Anies itu setelah dia gagal menjadi gubernur, setelah penjegalan terhadap dia berhasil, dan pemufakatan jahat tanggal 19 Oktober itu dilangsungkan, lalu pada saat 27, 28, 29 proses berjalan, di tanggal 30 Agustus ada ratusan, bukan puluhan, bahkan ratusan warga dari Kampung Bayam, dari Kampung Akuarium, dari warga miskin kota datang ke rumah Anies. Oke. Pada saat itu. Dan hari itu menjadi hari bertangis-tangisannya mereka kepada Anies, yang mereka teriakan, "Pak, kami gelap, Pak. Pak, kami tak tahu lagi bagaimana nasib kami ke depan, Pak. Ya Allah, tolong kami." Mereka menangis meratap kepada Anies. Sebagian besar itu adalah warga Kampung Bayam yang haknya dia, yang sudah mendapatkan nomor rumah,
Sampai hari ini mereka tidak mendapatkan rumahnya. Dan bagi Anies itu menjadi beban psikologis. Karena dia sudah menjanjikan ketika dia membangun JIS, masyarakat di sana akan dibangunkan rumah. Selesai JIS dibangunkanlah rumah-rumah untuk warga Kampung Bayam. Lalu kemudian Anies tidak berhasil menyelesaikan secara administrasi karena waktunya dia berakhir di 16 Oktober. Tetapi dia sudah buat rapat dengan Wali Kota Jakarta Utara, dengan Jakpro dan lain-lain untuk warga Kampung Bayam itu bisa masuk. Sampai hari ini mereka tidak bisa masuk. 2 tower di Kampung Akuarium sampai hari ini belum terbangun. Lalu banyak lagi hal lainnya buat warga-warga miskin di kota ini tentang akses air bersih dan lain-lain dan sebagainya. Intinya mereka kecewa dan melapor itu ke Mas Anies. Intinya mereka kecewa melapor kepada Anies. Baik. Lalu ketika setelah MK tidak mengabulkan kolom kosong, ya. Lalu Mas Pram bertemu dengan Anies. Oke. Nah di situ ada kesamaan visinya. Ada deal yang sangat jelas bahwa Anies mau membantu Mas Pram, mau mendukung asal masalah warga Kampung Bayam diselesaikan, asal masalah warga Kampung Akuarium diselesaikan, agar persoalan-persoalan warga miskin kota yang selama ini menjadi fokusnya Anies juga menjadi visinya Mas Pram. Alhamdulillah itu ketemu dan memang visinya Mas Pram dan Bang Dul juga sama, visinya ke sana. Jadi itu, nggak ada kaitan ke faktor tiba-tiba Pak Jokowi masuk. Nggak ada korelasinya itu. Sama sekali. Nggak ada. Dan waktu, saya tahu Bung Geis dekat dengan Mas Anies Baswedan. Ketika Pak Jokowi masuk kemudian, dalam tanda kutip ya, mengendorse calon yang satunya. Ya. Tadi karena sebutan, saya sebutan juga, ke Ridho ya, Ridwan Kamil Suswono. Lalu kemudian Mas Anies sempat berbicara apa? Nggak bicara. Jadi sama sekali. Sama sekali. Jadi dia suruh kita menahan diri agar tidak dihadap-hadapkan dengan Pak Jokowi. Gimana? Dia suruh kita menahan diri agar tidak dihadap-hadapkan dengan Pak Jokowi. Oh, sempat bicara seperti itu? Anies kan orangnya yang sangat tidak mau ya dalam posisi yang dihadap-hadapkan. Kan enggak. Bahkan pada saat kampanye Akbar terakhir, karena dia dengar para mantan presiden akan hadir di kampanye Akbarnya Ridwan Kamil, Anies lebih memilih datang di kampanye Pramono yang dia buat sendiri dengan 15.000 relawan. Dia nggak datang waktu itu memang. Dia nggak datang. Hanya Dan keluarganya. dia ikut ke Kapuk, tapi anak-anaknya datang. Ya. Ya. Oke. Ada komentar sini? Tidak dihadap-hadapkan dan tidak ada kaitan dengan Pak Jokowi. Ya, kalau kita lihat ini memang tidak dihadapkan, ya saya setuju untuk itu. Karena itu udah fatsun lah ya. Ya sebagai pemimpin, baik mantan pemimpin nasional dan pemimpin daerah. Tapi kalau kita lihat ini, pada dasarnya Pak Jokowi ini adalah seorang yang demokrat kok. Seorang yang benar-benar bagaimana bisa memperhatikan walaupun dia sudah tidak lagi jadi presiden, sebagai negarawan. Contohnya? Ya contohnya ya kita lihat saja apa yang dia lakukan ya kan. Selama ini dia mengamati. Kalau masuk ke endorsement atau katakanlah mendukung. Dan sering kan beberapa calon ya, Jawa Tengah. Ya, kalau bicara itu kan dia Jakarta. punya hak lah ya, karena kan sudah jadi warga biasa, bukan seorang presiden lagi gitu. Bahkan beberapa kabupaten kota juga sempat viral itu. Ya kita konsentrasi lah ke dua daerah lah. Misalnya Jawa Tengah dan biar adil, biar semuanya juga Jakarta ini. gitu. Oke. Ya kan? Silakan. Kalau kita lihat itu. Ini boleh kita menyentuh bicara pilkada ya DKI? Boleh, tapi sebenarnya tidak boleh untuk kemudian menguntungkan calon tertentu. Itu kan yang kemudian aturan masuk. Ya ini masalahnya susah juga karena posisi saya adalah Jokowi Mania dan jelas itu ada mendukung untuk pasangan Ridho gitu loh. Oke. Ya kan, karena sudah dibahas tadi juga kan oleh Bung Geis. Tapi ini kan cerita soal Jokowinya ya, bukan soal calonnya. Silakan. Pak Jokowi itu kan melihat gitu, dia punya kesamaan gitu dengan pasangan Ridho ini, ya kan? Dia melihat sama-sama pernah jadi gubernur, sama-sama sukses lah untuk di daerahnya, di daerah Jawa Barat dan di daerah DKI Jakarta gitu. Punya kesamaan seperti itu. Itu yang membonding ya. Jadi saya punya tugas karena saya juga adalah Kimples untuk bisa terjun untuk memenangkan pasangan Ridho ini. Itu sah-sah saja.
Ya, karena dia bukan presiden lagi. Ya kan? Sebagai warga negara dan punya kewajiban itu karena juga ya biar bagaimanapun beliau juga dibantu oleh partai-partai yang mendukung dia. Jadi seorang Jokowi yang kemudian mengendorse calon, kalau bicara Jakarta, ada juga Jawa Tengah misalnya, ada beberapa daerah lain. Ya karena memang sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden dan sah-sah saja. Sah-sah saja. Nggak ada salahnya. Nggak ada salahnya. Dan ada kaitan juga di Jakarta ketika kemudian head to head dengan Anies. Nggak ada masalah dengan Pak Anies kok. Sama-sama alumni UGM, sama-sama baik kan. Mantan menteri pula kan. Dulu waktu zaman Pak Jokowi kan. Saya rasa komunikasi jalan-jalan aja saya rasa. Ya kan? Ya kalau masalah endorsement kita juga pengen di-endorse nih. Baik. Ya kan? Nggak masalah lah. Mas Ari, silakan. Ada komentar soal ini? Nggak ada masalah, Pak Jokowi nggak ada masalah kok. Karena memang udah nggak jadi presiden. Iya, idealnya sebagai bapak bangsa lebih fokus. Kan janji Pak Jokowi ingin hidup menikmati dengan cucu-cucunya ya. Sebagai tokoh bangsa akan lebih elok gitu ya, menarik diri. Kalau saya lihat kemarin, karena saya kebetulan ada di Solo, saya ada di Solo dan ada di Jawa Tengah. Kebetulan saya melakukan survei di 3 kali di Solo. Oke. Ternyata survei independen nih. Saya ada salah satu yang memesan. Oh oke, baik. Tapi tetap mengedepankan fair ilmiah ya. Jadi ternyata juga masyarakat Solo juga tidak terpengaruh dengan nama besar Pak Jokowi. Dan hasil survei itu menunjukkan bahwa trennya yang tidak didukung Pak Jokowi justru yang melejit. Oke. Walaupun yang sekarang terlihat. Tapi survei mana? Survei kan beda-beda, Mas Ari. Ya, surveinya kan tentu ada akurannya dengan 1.200 responden dengan margin error 2,8% gitu ya. Nah, kalau orang bilang gini, ya kalau survei tim sesnya ya pastilah gitu kan. Tapi kalau survei tim yang lain kan belum tentu. Gimana Mas? Karena saya juga survei juga untuk Gerindra gitu ya. Ternyata memang kalau dilihat dari Solo gitu ya, pergerakannya lawan dari yang didukung oleh Pak Jokowi ini trennya menaik gitu ya. Trennya naik terus gitu ya. Yang didukung oleh Pak Jokowi? Yang tidak didukung oleh tidak didukung, oke baik. Sedangkan yang didukung Pak Jokowi ini trennya menurun gitu ya. Karena apa? Masyarakat Solo juga mulai cerdas kan. Siapa yang akan dipilih, siapa yang akan dilihat. Gitu. Ini tapi hanya di Solo maksudnya? Di Solo. Oke. Kebetulan saya juga survei di Semarang juga. Semarang. Dan memang trennya juga tidak seperti itu ya. Tidak selalu linear. Yang didukung Pak Jokowi akan melesat nggak juga. Tetapi memang saya melihat gitu ya. Ini suasananya beda dengan Pilpres. Suasananya beda dengan Pilpres. Masyarakat sudah bisa melihat gitu ya siapa calon yang dipilih. Bahkan saya lihat sampai detik terakhir ini tebus murah. Tebus murah itu misalkan telur 5 kilo. Sampai masa tenang ini? Iya, sebelum masa tenang. Di Pucang Sawit. Oh, sebelum masa tenang? Iya, sebelum masa tenang ini. Iya. Misalkan telur 5 kilogram ditebus dengan 5.000. Nah itu dilakukan oleh yang orang di-endorse oleh Pak Jokowi misalkan. Nah survei juga menemukan temuan-temuan seperti tadi. Misalkan beras itu harganya 15.000 misalkan, hanya ditebus 3.000 gitu. Jadi memang trennya memang sekarang walaupun serangan fajar tidak ada, tebus murah. Itu di kan Kalimantan Tengah juga sama nih. Dalam tanda kutip gaya-gaya Pilpres lalu kan? Gaya Pilpres lalu, tapi sekarang dengan modus pasar murah. Oke. Di Kalimantan Tengah juga sama. Kebetulan Kim Plus pecah. Kim Plus pecah, cuma Gerindra ini dengan dibantu partai lain dengan melakukan modus pasar murah juga. Harganya 175.000 malah tidak dibayar. 20.000 dibayar oleh Pak Gubernur Sugianto Sabran, kebetulan dari Gerindra kan. Ya. Nah ini yang menjadi ketakutan warga tentang bahwa pemilu kali ini apakah aromanya walaupun tidak seperti Pilpres, tetapi nuansa-nuansa tebus murah ini yang sekarang menjadi modus di pilkada. Anda menilai bahwa sekarang ini suasananya nggak beda jauh dengan Pilpres? Iya, walaupun skalanya lebih rendah ya. Skala lebih rendah itu karena tersegmentasi dalam daerah-daerah. Ada gubernur, ada kabupaten misalkan. Jadi bakal besok ini tentu hasilnya jauh apa dekat dengan hasil-hasil survei? Saya dekat dengan survei. Dekat dengan survei. Meskipun survei juga dekat antara satu calon dengan calon yang lain kan? Ya, sebetulnya marginnya nggak begitu banyak. Kebetulan saya juga terlibat di Jawa Tengah ya. Jawa Tengah saya melihat bagaimana massa di bawah itu juga luar biasa. Begitu ketatnya ya. Bagaimana pengerahan aparat misalkan. Ini kan juga terjadi di Jawa Tengah ini. Aparat misalnya siapa? Polisi misalkan. Istri polisi dikerahkan untuk membantu Lutfi misalkan. Nah ini menurut saya. Ini data dari mana? Ntar dilaporin lagi kayak saya. Karena memang temuan-temuan di masyarakat seperti itu. Dan hasil survei juga. Oh ini informasi dari masyarakat? Ya teman-teman di lapangan. Oke. Baik. Ini udah pinggir-pinggir jurang bicaranya. Tapi kita akan lanjutkan selepas jeda. Sebelum jeda saya akan panggil dulu.
Inang Irma Huta Barat. Kita berikan tepuk tangan. Inang Irma Huta Barat, politisi Partai Solidaritas Indonesia. Inang, apa kabar? Lumayan kena macet tapi nggak apa-apa. Masih ada waktu. Terima kasih. Apa kabar, Aiman? Baik. Sehat-sehat, Inang ya? Sehat-sehat, alhamdulillah. Ini saya berdiri apa duduk? Duduk nanti, Inang. Nanti kita akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara. Yang menjadi pertanyaan utama adalah apa yang melatar belakangi tiba-tiba di hari yang hampir bersamaan antara Pak Jokowi dengan Mas Anies sama-sama kemudian mendukung calon tertentu ya. Tidak hanya satu daerah, tapi beberapa daerah lain juga. Dan belakangan juga Pak Prabowo menulis tangan juga dalam bentuk endorse. Nah, sebelum saya kembali ke Jokowi versus Anies, saya ingin ke Pak Prabowo dulu. Di sini ada Bung Hendarsam. Bung Hendarsam, tentu kita tahu ya, beberapa hari ini heboh juga karena ada tulisan, bukan tulisan tangan, ketikan sepertinya ya, yang kemudian mengatasnamakan Pak Prabowo Subianto. Saya ingin tanya dulu, itu betul Pak Prabowo untuk endorse salah satu calon di DKI Jakarta? Iya, tapi bahasa bukan endorse, mendukung. Oke. Ya, seperti itu. Jadi mendukung. Tapi di masa tenang, betul? Karena dipostingnya di masa tenang. Diposting di masa tenang. Boleh itu atau gimana? Dibuatnya tidak di masa tenang. Oke. Gitu. Nah, ini kita harus bedakan. Ya, nah, saya akan jelaskan bahwa ada dua mazhab yang harus kita lihat ya. Mazhab hukum, norma, dan kepatutan. Seperti itu. Norma kepatutan itu terimplementasi dalam hukum. Seperti itu. Nah, hukum itu apa? Udah diatur di pasal 299, 298 dan lain sebagainya bahwa seorang presiden boleh berkampanye. Itu dulu. Itu yang pertama. Nah, ada batasannya. Ada limitatifnya kapan dia boleh berkampanye. Ya. Ya, contohnya di saat libur, ya kan? Di saat libur tidak menggunakan fasilitas negara, kurang lebih itu, dan ada limitatif juga. Mereka-mereka yang tidak boleh ya, mereka-mereka yang tidak boleh melakukan kampanye dan presiden tidak termasuk ke hal tersebut. Nah, itu yang pasti. Ya, seperti pejabat di MA, MK ya, BUMN itu tidak boleh. Nah, jadi artinya presiden boleh, maksudnya begitu kan? Presiden boleh. Okay. Artinya kalau ada yang menuduh ini patut nggak patut, ya patut, boleh secara norma dan itu yang pertama. Yang kedua, kita melihatnya juga secara praktek selama ini. Kita flashback di 2019 saja, ya. Saya ambil contoh Ganjar Pranowo, ya, seorang pejabat negara yang saat itu dia menjabat selaku Gubernur Jawa Tengah. Kalau nggak salah di sekitar bulan Juli 2019, beliau di Solo bersama dengan 31 kepala daerah lainnya mengkampanyekan dan mendukung Pak Jokowi Ma'ruf pada saat itu. No problem, nggak ada masalah, ya. Karena pada saat itu memang dipermasalahkan lah, biasalah seperti dipermasalahkan, tapi Bawaslu menyatakan tidak terbukti kan gitu, karena sudah mentaati dan sesuai dengan aturan hukum yang ada di Undang-Undang Pemilu tersebut. Itu satu. Yang kedua, Anies Baswedan sendiri pada saat melakukan kampanye akbar di GBK mendukung Prabowo Sandi. No problem, nggak ada masalah, tidak ada isu patut tidak patut. Nah, jadi dua hal ini dari sisi norma hukum, kepatutan, dan dari sisi praktek ketatanegaraan kita, ya itu merupakan hal yang wajar dan biasa. Jadi sebenarnya nggak no issue tentang masalah itu. Nah, berikutnya juga kita melihat apakah Pak Prabowo pada saat melakukan dukungan kepada salah satu calon, kapasitasnya sebagai apa pada saat itu. Ya, seperti itu. Nah, harus dilihat kapasitas dia sebagai ketua umum partai. Ya, beliau dianugerahi sebagai seorang presiden dan sebagai ketua umum partai. Ya, dan oleh karena itu beliau harus taat bagaimana beliau bisa membedakan antara sebagai ketua umum partai dan sebagai
apa namanya itu presiden ya, kepala negara pada saat itu. Kita bisa berdebat soal itu, tapi saya akan kasih clue-nya seperti itu. Jadi pada saat ya beliau memberikan rekomendasi sebagai ketua umum partai kepada para apa namanya itu pasangan calon di kepala daerah, beliau mempunyai hak konstitusi sebagai sebagai ketua umum partai untuk mendukung calonnya. Bisa. Dan itu sudah dilakukan praktek selama ini. Analogi yang paling gampang, seorang presiden itu mempunyai hak konstitusi untuk mengkampanyekan dirinya sendiri. Apalagi, ya kan, presiden mengkampanyekan orang lain. Untuk kepentingan dia sendiri dia bisa, apalagi untuk kepentingan orang lain dalam tanda kutip konstitusi ya. Jangan dianggap ini sebagai sesuatu hal yang narasinya digeser-geser. Jadi saya pengen mencerdaskan bahwa apa namanya itu hal-hal seperti ini bukan merupakan sesuatu yang baru. Bukan tidak pernah dilakukan oleh Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, semua sudah pernah dilakukan oleh tersebut. Yang penting taat konstitusi, taat aturan seperti itu. Dan tidak ada intervensi dalam bentuk apapun. Ya seperti itu. Maka oleh karena itu ya kan di Undang-Undang Pemilu dan penguatan di Bawaslu dan lain sebagainya itu sudah diberikan kanalisasi bahwa apabila ada pelanggaran lapor ke Bawaslu, terbukti atau tidak kan. Banyak laporan yang juga terbukti. Ya, banyak juga laporan yang tidak terbukti. Kita harus fair tentang masalah itu. Nah, hal-hal seperti ini yang memang harus diketahui oleh masyarakat bahwa seluruh proses yang terjadi itu dalam ruang lingkup yang luas harus kita pilah-pilah juga. Jadi melibatkan perasaan, mencampur adukan semua ini menjadi satu, ini yang harus kita urai satu persatu case-nya. Tapi begini, saya tertarik tadi apa yang dikatakan oleh Bung Ari Junaidi, bahwa kemudian ketika ada mantan presiden, ya, kemudian ketika ada mungkin presiden ya, saya nggak tahu ya, lalu kemudian aparat ikut dalam kampanye tersebut. Tadi kemudian disampaikan oleh pihak kalangan bawah, grassroots, betul ya, Bung Ari. Dan kita dengar juga misalnya Tempo juga menulis soal itu. Nah, apakah itu juga kemudian tidak diperhatikan bahwa ketika ada pucuk pimpinan yang kemudian melakukan kampanye, meskipun secara undang-undang itu boleh, tapi ada hal yang lain yang harus diperhatikan. Bagaimana menurut Anda? Yes. Tapi saya masih belum ini, karena ini harus dibuktikan juga kan. Ya, satu kan masalahnya kan soal aparat ini ya. Kanalnya sudah jelas. Jadi praduga-praduga itu harus dibuktikan, ya, bahwa ketika ada itu laporkan ke Bawaslu. Itu intinya kan seperti itu. Nah, yang kedua juga harus dimention bahwa secara langsung ya, secara tidak langsung bahwa Pak Tito itu sudah mengatakan ini nggak boleh ada keterlibatan dari perangkat-perangkat di bawahnya. Ya kan. Terlepas dari praktek di bawah yang terjadi ya, tapi dari elit dan pucuk pimpinan ini sudah jelas statementnya seperti itu. Statementnya seperti itu. Tidak boleh ada perangkat yang main ke bawah. Itu Mendagri sudah pernah menyatakan seperti itu kepada jajaran di bawahnya, ya kan? Kok senyum-senyum? Percaya. Tapi artinya ini kan statement seperti ini yang harusnya bisa apa namanya itu dielaborasi dan diejawantahkan ke bawah. Seperti itu. Jadi udah bicara yang di bawah harusnya seperti taat. itu. Harusnya taat. Iya. Ini saya lihat dari tadi Bung Adian main handphone, tapi saya yakin pasti mau bicara. Pasti dengerin. Betul Bung Adian ya? Ada nggak yang mau dikomentarin dari sini Bung Adian? Apa ya? Jadi debatnya debat semantik ya. Saya tidak setuju endorsement, saya setuju mendukung. Endorsement itu mendukung. Itulah. Ini kan jadi nggak asik ya pembicaraan kita. Coba mencari celah bersembunyi di balik semantik tadi. Ya apa yang mau kita bahas? Kalau kemudian situasi hari ini dibilang Pilkada DKI ini memang beda, memang beda. Yang dipilih KTP-nya Jawa Barat, yang mengendorse KTP-nya Solo. Itu loh. Iya kan, Ridwan Kamil dan wakilnya kan KTP-nya Jawa Barat, yang mengendorse kan KTP-nya Jawa Tengah untuk memerintah di Jakarta gitu loh.
Ya ini juga harusnya berikutnya menjadi evaluasi kita ke depan ya untuk pemerintah daerah, gubernur dan sebagainya harus ada aturan lebih ketat. Ya itu satu problem. Nah kalau dibilang Jokowi boleh nggak mengendorse? Ya boleh. Kenapa tidak boleh? Boleh-boleh saja. Problemnya kan adalah bahwa siapa sih yang membuat harga lu? Bukan orang lain, diri lu sendiri yang buat harga lu. Artinya Jokowi sedang memberikan harga buat dirinya. Harga buat dirinya seperti apa sebagai mantan presiden? Ya, penerima endorse. Ada kalau di sosmed bilang just tip, jasa titip. Saya titip ini ya, saya titip ini ya. Aduh ampun, sebagai warga negara kayaknya gimana ya punya mantan presiden seperti ini gitu loh. Memangnya tidak ada persoalan-persoalan besar yang harusnya menjadi perhatian lebih besar buat mantan kepala negara. Kan semua orang punya kapasitas ya. Oke, kapasitas Adian nih segini, tenaganya itu cuma segini. Tapi kapasitas mantan presiden itu tenaganya segini. Dengan kapasitas sebesar ini, jangan ngurus yang ini. Itu loh. Urus persoalan lain, kemanusiaan, kekerasan, pelanggaran HAM dan sebagainya. Harapan saya begitu gitu loh. Ya tapi kan saya sebagaimana layaknya warga negara yang lain cuma bisa berhenti berharap toh. Faktanya kan tidak seperti itu. Faktanya adalah tenaga seorang mantan presiden dan jaringan luar biasa nasional maupun internasional ternyata dipakai hanya untuk beberapa pilkada bahkan sampai tingkat kabupaten. Nah, lalu bagaimana? Boleh nggak tuh? Ya boleh-boleh saja. Tapi sekali lagi Jokowi sudah membuat harganya segitu. Harga dia jadi segitu gitu loh. Harganya tadi sangat mahal, sangat tinggi, sangat keren segala macam. Dia rendahkannya sendiri. Meskipun menurut konstitusi nggak ada yang dilanggar. Nggak ada yang dilanggar, nggak ada yang dilanggar. Walaupun kalau konteks Prabowo bisa kita perdebatkan secara konstitusional gitu loh. Tapi tadi kekhawatiran dari Bung Ari Junaidi beralasan nggak kalau Pak Jokowi meskipun sudah bukan presiden tapi masih punya kaki tangan di daerah yang kemudian bisa menggerakkan aparat di bawahnya. Misalnya seperti itu. Oh, mungkin saja bisa. Tapi apa ya? Begini. Apa bedanya kemudian seorang mantan presiden 2 periode? Kalau kita lihat rekam jejaknya ya, wali kota 2 periode, mantan gubernur DKI, kemudian mantan presiden 2 periode. Emang gak ada urusan lain tentang bangsa ini yang lebih besar? Ada dong, banyak dong, kemiskinan, stunting. Bicaralah tentang itu. Itu loh. Kenapa bicara tentang pilkada kabupaten? Sadar nggak Pak Jokowi, kamu tuh membuat hargamu tuh menjadi seperti itu. Itu loh. Itu saja sedihnya. Tapi kalau lu tanya, secara konstitusional salah nggak? Ya enggak. Secara undang-undang salah nggak? Ya enggak. Itu loh. Tapi seperti orang bilang begini, nilai lu tergantung lu memilih siapa lawan lu. Itu loh. Kalau kemudian kita mau punya nilai tinggi, lawan kita harus gede. Lawan kita harus besar. Lawan kita harus kuat. Kita harus masuk pada pertarungan yang besar, pertarungan yang kuat. Nah sebagai mantan presiden 2 periode, kok masuk pertarungan kabupaten gitu loh. Apa saya ini pendukung Jokowi 2012, 2014, 2019. Itu loh. Bahwa kemudian di ujung jalan kita berpisah, itu proses sejarah. Tapi kalau dibilang sebagai warga negara, saya sedih melihat mantan presiden 2 periode kita kemudian berbicara tentang pilkada kabupaten. Apalagi kalau kita periksa DPT-nya. DPT-nya itu yang 500.000, 400.000 gitu loh. Maksudnya apa ya? Ayolah kalian yang sudah bergelar tinggi, punya pengalaman menjabat di posisi yang tinggi segala macam. Yuk kita berbicara tentang hal-hal lain yang lebih besar. Yuk kita ikut campur untuk hal-hal lain yang lebih besar. Biarlah rakyat belajar dalam proses ini. Itu loh. Ada problem lain di bangsa ini yang belum pernah selesai. Dari dulu pelanggaran HAM-nya belum selesai, stunting terus bertambah, katanya 25% anak Indonesia kelaparan dan sebagainya. Itu gimana? Itu loh. Ayo kita bicara soal itu yuk. Kan level lo sudah nasional nih, sudah mimpin negara nih gitu loh. Oke. Inang Irma mungkin ada komentar soal ini? Ya, tadi Abang Adian bilang kan ya jangan turun kelas. Tapi saya pikir juga bukan hanya Jokowi ya yang ada di dalam pilkada ini. Kan kemarin terakhir ada SBY juga. Lalu juga kalau nggak salah Ibu Mega juga pernah berkampanye
sebagai mantan presiden. Jadi kelas itu mungkin tidak dilihat dari tinggi provinsi atau daerah, tapi itu adalah bagaimana pesta demokrasi ini bisa dijalankan, dan mungkin dalam hal ini juga sudah ada komitmen ya dari Pak Jokowi untuk mendukung karena Kim Plus ada di situ, dan juga ketika Pak Prabowo menjadi presiden itu merupakan kelanjutan dari apa yang setelah dilakukan oleh Jokowi. Jadi ini juga keberlanjutan dari komitmen sebelum selesai menjabat presiden. Dan Anda menggarisbawahi bukan Pak Jokowi aja. Tadi Anda sebutkan ada Pak SBY, ada bahkan Bu Mega tadi. Membantu, iya. Gini loh, aduh. Cari contoh tuh yang apple to apple gitu loh. Pak SBY itu pemimpin partai. Nah itu dia. Ibu Mega memimpin Sebentar partai. dong. Artinya dia punya tanggung jawab setelah selesai dia jadi menjabat presiden. Dia punya tanggung jawab sebagai pemimpin partai. Jokowi pemimpin partai mana? Oke, tadi yang dibahas kan mantan presidennya. Bukan dong, artinya kita tidak bisa membahas semuanya tentang latar belakang, oke? Tapi kalau kemudian Jokowi memimpin partai dan dia harus memenangkan kader yang dia pimpin, boleh. Dia mimpin partai mana? Ayo dong Mbak, cari contoh yang apple to apple. Yang memang setara, sejajar gitu loh. Ya. Kalau kemudian dibilang mantan presiden, sama-sama mantan presiden. Tapi Ibu Megawati ketua umum partai, Pak SBY ketua umum partai. Loh, beda. Gini. Dia sedang menjabat, brother. Bisa nggak kita tidak out of context? Gini. Gitu. Konteks kita, dia sebagai pemimpin, dia sebagai mantan presiden yang tidak memimpin apa-apa. Dia tidak merekomendasikan siapa-siapa. Dengan demikian dia endorsement. Dia mempromosikan produk orang lain. Karena sebagai personal yang tidak memiliki kekuasaan apapun di partai, dia tidak menandatangani surat mandat apapun, surat rekomendasi apapun. Oke, jadi dia apa? Ya endorsement. Dia mempromosikan produk partai lain. Loh, Ibu Megawati mantan presiden. Iya, tapi ketua umum partai. Dia tekan tuh semua surat. Pak SBY, iya mantan presiden, tapi ketua umum partai, dia tekan tuh semua surat. Kok mau disamain sama Jokowi yang bukan ketua umum siapa-siapa? Enggak, logika berpikir kita bagaimana dalam mencari contoh itu? SBY sudah tidak menjadi ketua umum partai, sebagai Dewan Pembina. AHY yang menjadi ketua umum partai. Tadi konteksnya kita bicara mantan presidennya yang digarisbawahi. Iya kan? Kalau soal partai memang Pak Jokowi tidak memiliki partai, tetapi kan beliau berkomitmen akan selaras dengan Kim Plus. Kenapa? Karena Presiden Prabowo mengatakan bahwa apa yang dilakukan beliau di pemerintahan 2024 sampai 2029 ini adalah keberlanjutan, kesinambungan. Nah, artinya ada komitmen bahkan sebelum beliau lengser. Mbak Irma yang baik, tolong. Ibu Mega itu diputuskan Kongres. Betul. Oke. Pak SBY diputuskan Kongres. Oke. Ayo sejajarkan dong itu sikap putusan Kongres atau pernyataan pribadi. Please dong. Biar debat kita, diskusi kita punya bobot yang baik. Betul. Karena tidak ada partai, jadi jelas bahwa ketika artinya bahwa pernyataan pribadi kemudian disejajarkan dan keputusan Kongres puluhan ribu orang. Saya hanya menyamakan sebagai mantan presidennya. Ya. Islam. Saya perkenalkan dulu, ini ada Bung Ray Rangkuti tadi sudah saya sampaikan. Selamat datang Bung Ray, silakan. Saya tanya Bung Adian, bisa nggak dilihat Pak Jokowi itu orang PSI gitu loh? Maksudnya apa nih Bung Ray? PSI? Kan nggak tahu saya apakah ada hubungannya dengan PSI, ada nggak Pak Jokowi hubungannya dengan PSI? Anaknya ketua umum PSI. Anaknya ketua, kan bisa dilihat dalam konteks itu. Bisa apa? Jadi sebenarnya kalau Jokowi bukan ada dalam struktur organisasi partai PSI-nya, lalu dia bersikap seolah mewakili PSI, harusnya Kaisang tersinggung. Tersinggung dong. Pak, apa manggil bapaknya? Papa, ketua umumnya saya Papa. Gitu loh kira-kiranya. Harusnya tersinggung marah. Nah, ini yang kemudian kita kacau balau. Oke, kita nggak punya dendam, kita nggak punya problem di sini. Kita mau bicara baik-baik, tapi jangan out of context ya. Koridornya ada.
Jangan kita lompat sana, lompat sini, lompat sana, lompat sini. Itu loh. Jangan dong, please. Ayo, pembicaraan kita ini setiap kali ditonton rakyat, kita berharap mampu meningkatkan tingkat kesadaran politik rakyat, pemahaman dia terhadap situasi, jangan manipulatif. Kita buka saja gitu loh. Oke, contohnya apa? Ridwan Kamil KTP-nya Jawa Barat. Wakilnya KTP-nya Jawa Barat. Yang mengendorse KTP-nya Jawa Tengah. Tapi mau memerintah di DKI Jakarta. Lalu nanti orang pakai contoh, DPR RI boleh, beda konteks. Gitu loh, karena anggota DPR RI bukan pengelola anggaran. Tidak mengambil kebijakan eksekutor. Nah, apakah warga Jakarta mau dipimpin oleh orang yang berKTP Jawa Barat yang diendorse oleh KTP Jawa Tengah? Kalau mau ya silakan pilih besok. Kalau menurut saya secara kualitas kewajiban dan tanggung jawab bisa berbeda. Itu pertama. Terus kedua, saya pernah ngobrol sama Ridwan Kamil, pernah. Saya bilang, lu itu mantan gubernur Jawa Barat. Masuk Jakarta. Kalau lu menang di Jakarta, lu itu bakal menjadi pesaing calon presiden 2029. Siap nggak partai pendukungnya untuk mengantisipasi situasi itu kalau ternyata dugaan saya benar? Atau prediksi saya benar? Kenapa? Kita belajar yuk. Jokowi wali kota Solo masuk Jakarta gubernur calon presiden. Oke? Anies gubernur calon presiden. Kualitas pemilih Solo berbeda dengan Jawa Barat. Ridwan Kamil mantan gubernur Jawa Barat, mantan wali kota ya. Wali kota gubernur Jawa Barat masuk gubernur Jakarta. Oke? Partai-partai pendukung siapkan dia. Apakah ini bagian dari skenario untuk mempersiapkan Ridwan Kamil presiden 2029? Karena power yang dia miliki lebih besar dari yang dimiliki oleh Presiden Jokowi. Bang Adian. Jadi Bang Adian KTP-nya mana? Ini kita bicara masalah endorsement, terus bicara tentang KTP. Dapilnya Bogor, dapilnya. KTP-nya kan Bogor. Milih nggak Jakarta? Kalau KTP-nya Bogor, ya kan? Kita jangan ini Pak, Bang Adian. Sorry Bang Adian. Satu persatu. Pertama KTP saya Jakarta, yang dibilang Bang Aiman tadi dapil saya Bogor. Oke, jangan disamakan. Saya ketua tim pemenangan Pilkada se-Indonesia dari PD Perjuangan. Mau disamakan sama Jokowi? Dia ketua tim pemenangan kalau mana? disamakan jelas tidak sama. Bukan. Jokowi sudah pernah jadi presiden. Dia ya ketua tim dia pemenangan mana? negara ini dengan Sebagai baik. ketua tim pemenangan Pilkada, Itu ketua bahkan tim saya bisa berbicara tentang Pilkada Aceh, Pilkada Sumatera Utara, Pilkada Lampung, Pilkada Jambi. Nah, itu kan tugasnya artinya itu kewenangan yang melekat pada tugas kepartaian saya. Tugas kepartaian, tapi ini kan kita konteksnya ini adalah endorsement. Ketua tim siapa? Ya kan dukungan, gitu loh. Apa yang dilakukan oleh Jokowi? Gini, ya kan? Kita mau nyari menang atau mau nyari benar? Loh, kalau mau nyari benar, yuk kita diskusi yang enak. Jangan bandingkan kenapa saya ketua tim pemenangan Pilkada perintah partai. Saya bisa bicara tentang Pilkada 30 sekian provinsi, 545 Pilkada, saya bisa bicara. Kewenangan itu melekat pada saya. Pertanyaan saya, mau kau samakan dengan Jokowi? Jokowi ketua tim pemenang siapa? Kita tidak bicara masalah ketika Jangan partai dong. dan tim pemenangan di sini, ya kan? Lalu kau mau bandingkan, Jokowi kau mau menggiring opini. Jokowi itu menjadi presiden juga dari partai KTP-nya Anda. Bogor. Ya Kenapa kan? bicara milih Jakarta? Lah, saya ketua tim pemenangan. Terima kasih kalau Pak Adian terima kasih. Terima kasih Lu mau menggunakan itu tapi yang jelas untuk membandingkan gua dengan Jokowi. Bang Adian, yang jelas Ampun. ya. Dia itu ada yang presiden penting Republik itu kan Indonesia, mantan presiden Republik Indonesia. Dipilih oleh seluruh rakyat Indonesia. Bukan hanya partai Anda. Bung Aiman, dicek dulu. Jangan-jangan Pak Jokowi itu mendapat mandat dari PSI untuk menjadi juru bicara. Jangan-jangan. Makanya karena ada orang PSI di sini kita tolong tanya. Apakah misalnya PSI memberi mandat kepada Pak Jokowi untuk menjadi juru kampanye setidaknya di Jakarta maupun di Jawa Tengah? Jangan-jangan ada loh. Maksudnya gimana jadi Pak Jokowi dengan PSI? Tadi kan disebutkan karena anaknya di ketua PSI. Meskipun nggak ada kaitannya dengan partai PSI. Adian kan mengatakan saya punya tanggung jawab politik karena saya ketua pemenangan seluruh Indonesia. Iya. Sementara Jokowi untuk sementara kita mengatakan dia dapat apa, mandat dari mana, kok bisa bolak-balik. Jangan-jangan ada mandat dari PSI, itu maksud saya. Nah, itu dia, maka PSI mungkin perlu kita tanya, apakah Kaisang anaknya Pak Jokowi itu memberi mandat kepada bapaknya untuk menjadi juru bicara setidaknya di Jakarta maupun di Jawa Tengah. Nah ini ada orang PSI-nya, itu maksud saya. Silakan Enang.
Gini. Tidak mungkin lah ada mandat seperti itu Bang Rey. Karena kan PSI kan partai yang kecil, masih baru toge. Ke Senayan aja nggak masuk kok. Begini, yang saya ingin garis bawahi di sini adalah bahwa ini kan kita bicara dalam kerangka pilkada yang semua ada aturannya. Apabila Bawaslu mengizinkan, tadi yang dikatakan oleh Abang Adian, kenapa bisa KTP di Jawa Barat? Itu kan artinya aturan dari KPU dan Bawaslu yang mengawasi mengiyakan. Ada yang mungkin bisa diperbaiki. Bukan Makanya saya bilang ini peristiwa perlu menjadi evaluasi kita. Itu bahwa kemudian gini, bahwa kemudian secara regulasi tidak salah, ya. Jadi itu bukan KPU, itu undang-undang membolehkan. Undang-undang membolehkan ya, dan Bawaslu juga sudah mengatakan bahwa tidak masalah. Ya, tidak salah secara undang-undang, tapi kemudian kita tanyalah pada warga Jakarta. Halo warga Jakarta yang besok memilih. Yang Anda pilih itu dua-dua KTP-nya bukan Jakarta. Secara regulasi tidak salah. Tapi kalian mau yang mengendorse dua calonnya bukan warga Jakarta ini KTP-nya Jawa Tengah. Kalian mau? Kalau mau silakan pilih. Kan rakyat juga perlu tahu toh. Saya kan dari tadi mengatakan secara regulasi tidak salah. Gini Bang Adian, kalau kita bicara dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia dan memang diperbolehkan yang dari Maluku untuk menjadi gubernur di Manado, yang dari Jakarta, KTP Jakarta untuk menjadi ada yang menjadi pemimpin di Minahasa KTP-nya Mbak Irma, tolong. Tapi artinya kebangsaan itu tidak KTP ya. Kebangsaan itu begini. Orang Papua boleh tidak. Indonesia etnis ini kan, itu boleh tidak menjadi pemimpin di Sumatera Utara, boleh. Betul. Ya, secara etnis boleh. Itulah kebangsaan kita. Lalu masalahnya? Tapi kemudian secara regulasi diperbolehkan, serahkan pada pemilih. Mereka harus tahu bahwa yang mereka pilih itu secara kependudukan Jawa Barat. Oke, pertanggung jawabnya sebagai penduduk mana ketika dia dipilih? Boleh nggak Jawa Barat atau Jakarta? Karena dia akan mengelola 90 triliun APBD Jakarta. Kalau warga Jakarta mempercayakan pengelolaan 90 triliun itu pada yang berKTP di luar Jakarta, ya silahkan. Kenapa? Karena regulasi tidak salah. Sebetulnya masalah kompetensi ini jangan dikaitkan. Sebentar Mbak Irma. Tapi kalau kemudian orang Papua menjadi gubernur Sumatera, boleh. Secara etnis, boleh. Nggak ada. No problem buat saya. Kalau saya sih lebih boleh. suka bicara soal... Makanya saya tidak bicara etnisnya Ridwan Kamil. Enggak. Iya, KTP. Itu loh. Tadi kan Abang bicara KTP. Kita bisa bicara soal kompetensi atau goal atau apapun aturan yang sudah diperbolehkan, disetujui oleh anggota DPR, undang-undang yang sudah jadi. Apabila ada yang tidak serak di hatinya Bang Adian, bukan berarti bahwa itu salah. Itu kan nomor satu itu. Nomor dua, soal KTP tadi. Kita mengajak orang sehingga menjadi memiliki pemikiran bahwa orang yang di luar Jakarta berarti tidak pantas memimpin Jakarta. Sedangkan gubernur-gubernur dari PDIP ada yang bukan KTP-nya di Manado, ada yang bukan KTP-nya di tempat Sulawesi. Makanya Mbakku yang terhormat, saya bilang ini menjadi evaluasi kita untuk kemudian kembali mengevaluasi bagus nggak ya undang-undangnya, turunannya dan sebagainya. Tapi kalau Mbak bilang apakah saya pernah katakan salah? Tidak. Saya dari tadi katakan secara regulasi nggak salah. Tapi menurut saya setiap peristiwa itu kan ilmu buat kita toh. Betul tidak? Ini peristiwa harus jadi ilmu baru buat saya, buat warga, buat masyarakat. Ayo kita periksa dampak baik dan buruk dan sebagainya. Tapi bahwa hari ini undang-undang membolehkan itu secara regulasi tidak salah. Siapa yang bilang salah? Dari tadi saya bilang tidak salah secara regulasi. Abang kan anggota DPR ya kan. Banyak yang bisa dimonitor lalu dievaluasi dan diperbaiki. Mungkin itu juga salah satu tugas besar DPR ya, untuk memonitor dan mengevaluasi undang-undang yang mungkin dianggap harus diperbaiki. Kan selama ini kita tidak melihat adanya reformasi atau perubahan. Ketika hal itu diperbolehkan, ya sudah jangan dibahas. Jangan bilang jangan pilih orang yang KTP Bandung. Yang tapi bilang jangan pilih itu siapa Mbak? Coba kita putar lagi dari awal pernyataan. Tadi kan Bang Adian kan mengatakan itu. Berapa kali tuh mengatakan itu loh. Ya kan? Mau dipimpin DKI Jakarta ini dengan KTP Jawa Barat. Ya, di-endorse oleh Jawa Tengah.
Itu kan sudah mengajak opini kepada masyarakat pemilih buat besok. Begini. Kita jangan sentuh ke arah situ dong. Saya gini aja, brother, jangan pilih calon gubernur yang maju dari hasil pemufakatan jahat. Boleh nggak saya tanya ke Bung Adian? Silakan. Boleh ya Bang? Itu kalau saya lebih tegas saja. Selepas jeda nanti kita akan kembali. Iya. Isu hangat kadang bikin menat, apalagi kalau kita tidak bisa mencerna dengan cermat. Jangan lupa secangkir kopi hangat yang nikmat untuk menemani kebersamaan dalam program Rakyat Bersuara bersama saya Aiman Wicaksono. Kita akan kembali selepas jeda. Kembali di Rakyat Bersuara, tadi sesuai janji saya ingin ke Bung Hendarsam. Silakan, Bung Hendarsam, apa yang mau disampaikan? Ya, mengomentari sedikit saja bahwa dalam memberikan statement kita juga nggak boleh standar ganda ya, double standar. Tadi Bang Adian mengatakan bahwa seorang yang bukan ketua umum parpol, ya kan, kurang lebih tidak boleh lah, ya kan, tidak etis lah, tidak patut lah untuk mengendorse salah satu calon. Jadi ya yang ditujukan sebenarnya kan ke Pak Jokowi kan, kurang lebih seperti itu. Tapi hal itu kan harus juga ditujukan kepada Anies Baswedan juga sebenarnya. Kalau kita bicara standar itu. Bukan pimpinan parpol maksudnya? Ya pimpinan parpol, ya kan? Sama aja Pak Jokowi dengan Anies kan dua-duanya bukan pimpinan parpol. Ya, beliau mendukung. Jadi sarkasem, sindiran dari Bang Adian itu ya bukan hanya ditujukan kepada Pak Jokowi sebenarnya, tapi ditujukan kepada Anies Baswedan. Semangat segini-gini, semangat lu untuk mengalahkan gua membuat lu tidak menggunakan nalar lu dengan baik. Sebentar. Bukan. Jadi gini, lu menganggap pembicaraan gini pertandingan. Bukan. Sehingga yang lu cari kemenangan. Bukan benar atau salah. Yang gua sampaikan dalam kapasitas presiden sebagai mantan, kapasitas Jokowi sebagai mantan presiden. Gak bisa juga dipisah-pisahkan seperti itu. Enggak, Bang. Boleh gak gue bicara dulu? Apakah tidak ada problem lain di bangsa ini yang lebih besar dibandingkan sekedar mengendorse calon kabupaten? Tidak. Mengendorse calon. Masalahnya persoalan ini harus clear. Persoalan ini harus clear. Masyarakat harus tahu bahwa standar itu ada, Bang. Nah, Anies bukan mantan presiden. Nah, itu juga masalahnya. Bukan. Yang saya garis bawahi. Saya garis bawahi, Abang mengatakan bahwa sebagai bukan ketua umum parpol, tidak patut Jokowi itu untuk endorse. Ternyata Abang lupa, Anies Baswedan bukan ketua umum parpol dan dia dihukum. Kata orang begini ya, brother. Enggak, sebentar. Titip uang berkurang, titip kata bertambah. Oke. Yang gua sampaikan dia bukan ketua umum parpol itu untuk menegaskan yang disampaikan Mbak Irma. Tapi apakah yang saya katakan itu fakta atau tidak? Bahwa gua menyampaikan. Bahwa apakah Jokowi dan Anies bukan ketua umum parpol? Apakah Anies dan Jokowi sebentar ya, mendukung salah satu calon? Jadi begini. Kalau lu mau berdiskusi, bisa lu lihat kronologi pernyataan demi pernyataan. Oke, pernyataan pertama menjelaskan bahwa presiden itu tempat posisinya sangat tinggi. Dia punya bla bla bla. Lalu Mbak Irma bicara ada mantan presiden lain yang kemudian mengendorse. Siapa? Ibu Megawati. Siapa lagi? Pak SBY. Oh, Mbak Irma, dia memang mantan presiden, tapi dia ketua umum dan pemimpin partai. Jokowi bukan pemimpin siapa-siapa. Kalau begitu carilah contoh yang apple to apple. Anies bukan pemimpin siapa-siapa. Ya ampun. Dia bukan ketua umum parpol. Gua itu menjawab Mbak Irma, brother. Tapi gue perlu mengklarifikasi masalah ini. Supaya masyarakat juga tahu. Bukan masyarakat tahu pernyataan itu untuk menjawab Mbak Irma yang menggunakan contoh Ibu Mega dan SBY. Betul penonton? Kenapa Jangan lu campur adukan. Lu bawa Anies, hubungannya apa? Hubungannya jelas. Di samping lu ada namanya Ges Khalifah di situ. Ya, yang lu sindir bukan cuman Jokowi. Yang lu sindir apa hubungannya dengan Ges Khalifah di sini?
Ampun. Hubungannya? Dia mau duduk di sini, duduk di sana, bukan gua. Boleh nggak? Ya ampun. Oke, sudah dah. Jangan bawa-bawa. Ya Nggak ampun. apa-apa. Nah, terusin dulu lah, terusin dulu. Nggak apa hubungannya dia duduk di sini. Yang ngatur dia duduk di sini dia, bukan gua. Terusin dulu. Teori saya salah apa enggak? Gua di sini mendukung Pramono Anung. Fakta yang saya Dan sampaikan Dangdul salah atau tidak? karena dia bukan calon dari hasil operasi jahat. Wah, ini udah kemana-mana. Itu adalah fakta. Enggak, kita bicara. Karena dia calon yang berbicara tentang Jakarta. Lu Jangan itu mau substansi. mengalahkan orang. Bukan membagi-bagikan janda. Sampai duduknya Deskalifah masalah buat lu. Metodologi. Aneh cara berpikir lu. Dan teori yang dibangun oleh. Biarkan bicara dulu, Pak Andarman. Biarkan bicara dulu. Biarkan gue bicara. Kalau mau bicara dulu. Kalau mau nyalain Deskalifah duduk sini, salin Aiman bukan gua. Iya kan? Iya ngatur duduknya. Biarkan bicara dulu. Silakan, oke. Fakta itu tidak terbantahkan. Teori yang Bang Adian sampaikan ternyata tidak hanya menyusur kepada Jokowi, tapi juga menyusur kepada Anies Baswedan. Anies Baswedan tidak salah. Jokowi juga tidak salah. Kalau kita bicara masalah, Ya, gua di sini salahnya apa? Nah. Oke, itu yang pertama. Salahnya Yang gua kedua, di sini apa? Sekarang yang kedua, Anda ini ya, ini disebut-sebut. teori masalah kita bicara teori-teori daripada seorang Saya di Adian sini Apitupulu. salah apa juga? Iya kan? Ya. Nanti saya mau tanya Yang Bang Rizal ini. yang Saya kedua mau ya. tanya ke Bang Rizal Kenapa ini. Tadi dikatakan. Kenapa Saya mendukung bukan Pram? presiden, Ya bukan jelas ketua jawabannya. partai, kok bicara? Karena komitmen terhadap warga Kampung Bayam. Oke. Bukan kepada calon yang buat bagi-bagiin janda. Boleh nggak saya bicara Itu dulu? kan nggak jelas kayak gitu. Baru nanti dibahas. Silakan. Itu loh. Itu menghina Iya kan? perempuan kayak gitu. Iya kan? Kalau komitmen Yang gue kedua, jelas, warga miskin kota gitu loh. Bung Terus Des. apa salahnya gue ada di sini? Halo. Halo, ya makasih. Iya, Apa ya. kira-kira yang mau ditanyakan ke saya, Bung Aiman? Nanti ya. Ini ya. soal endorsement ya, kita nggak bicara sekali lagi. Ini kan Iya, bicara kita soal bicara yang kedua. Kita bicara orangnya bukan, tapi endorsement dari Endorsement Jokowi ya. dan Anies itu. Tadi dikatakan sudah bukan presiden. dikatakan endorsement seorang yang berKTP Solo atau di luar Jakarta ya kan kepada daerah di Jakarta. Ya kan kurang lebih itu dikatakan tidak patut, tidak ideal dan sebagainya, ya kan? Lagi-lagi Bang Adian karena kebanyakan ini lupa juga bahwa di tahun 2023 sebelum pencalonan Adian Napitul mengatakan saya yakin Jokowi dukung Ganjar. Pada saat itu apakah Ganjar berKTP DKI? Tidak. Dia berKTP Solo juga, nggak berubah. Ganjar. Kenapa pilkada sih? Ya sama aja Bang. Ganjar di kasus apa ini? Oh ini pilpres ini maksudnya Ya pilpres kan? ampun. Nah, Pilpres, oke. Sekarang konteksnya pilpres. Kalau pilkada pilpres itu mau sama. KTP mana aja, oke-oke aja lah bos. Kita bicara pilkada lo masuk pilpres. Aduh ampun. Enggak. Saya sedikit ya. Yang harus Kenapa Adian menyatakan soal itu? Setidaknya gini loh ya. Enggak. Orang dari Jawa Barat kemari ngerti tentang persoalan Besok-besok calon Jakarta. PBB juga Setidaknya lah. gitu ya. Cerita. Gue berhak ngomong karena KTP gue dari lahir di Poncol Senen. Anda harus tahu. Kondisinya adalah ya kan? begini. Masab undang-undang pemilu itu. Gini ya pertanyaan berlaku sederhana untuk- aja bos. Berlaku untuk pilpres dan pilkada. Oke siap. Sekarang gue mau tanya. Pulau di Pulau Seribu yang cukup untuk Disneyland itu yang mana yang cukup bisa buat Disneyland oleh calon dari Gubernur Jawa Barat Saya ini? nggak ngerti kalau masalah gitu-gitu deh. Analoginya apa? Coba jelaskan dulu selesai. Ridwan Kamil berkampanye mau buat Disneyland di Pulau Seribu. Pulau mana yang ada? Enggak, kita nggak bicara soal program. Kita bicara Endorsement nih, kita bicara endorsement. Oke, baik. Relasinya dengan itu loh. Oke. Sekarang giliran saya. Ini artinya Silakan. ketidakpahaman Saya mau tentang Jakarta gitu loh. Bicarakan ya. Oke, kita saat lagi kita akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Kembali di Rakyat Bersuara. Tadi sempat diskusi yang sungguh sengit, ya. Tapi saya ingin sekarang menurunkan sedikit tensi sengitnya. Saya berikan kepada Bung Ray Rangkuti. Silakan Bung Ray. Jangan-jangan nambah sengit lagi. Itu yang baru saya mau bilang. Saya bicara apa ya kira-kira, Bung? Tadi urusan misalnya Pak Jokowi dianggap karena turun kelas. Ngapain sih endorse? Ada hal lain yang lebih besar. Soal stunting, soal korupsi dan lain sebagainya. Ada banyak lah ya. Terus kemudian Mbak Irma berkatakan bahwa enggak Pak Jokowi aja kok. Presiden yang lain juga endorse juga. Dulu Pak SBY. Bahkan Bu Mega disebutkan ketua umum partainya Bang Adian. Ya. Jadi nggak ada yang salah dengan itu.
Ada nggak catatan soal ini, Bung Rey? Menurut saya ada dua catatannya. Catatan pertama adalah kesulitan kita memahami tentang moral dan etik dalam demokrasi kita hari ini. Jadi selalu ketika kita berbicara soal kepatutan, kita selalu berbicara ada aturan yang mengatur enggak. Kepatutan itu bukan soal aturan mengatur. Saya tidak mengangkat kaki di sini nih, di meja ini, bukan karena ada aturan yang mengangkat tangan nggak boleh angkat kaki. Kan Bung Aiman nggak pernah menjelaskan ada aturannya kan. Tapi saya tidak melakukan itu. Kawan-kawan yang di samping saya juga nggak melakukannya. Kenapa? Karena kita mempunyai kepatutan. Tidak patut saya mengangkat kaki di meja dalam kondisi yang kayak begini. Tanpa Anda sendiri mengatakan bahwa itu tidak boleh. Jadi kepatutan, moral dan sebagainya itu di atas apa yang disebut dengan boleh nggak boleh. Kalau dalam Islam itu disebut dengan halalan toyibah. Jadi bukan soal halal haram saja, tapi soal toyib, bagus apa enggak bagus. Nah di kita kehilangan tuh yang namakan bagus nggak bagus, patut nggak patut, etik atau tidak etik, moral atau tidak moral. Selalu acuannya kepada boleh. Jadi pendapat Anda bahwa presiden atau mantan presiden harusnya nggak usah ikut-ikutan? Ya, pilkada. Tinggal Anda mau di level mana. Kalau Anda mau berbicara di level aturan itu ya memang dibolehkan, tidak ada masalah. Tapi kalau Anda mau berbicara tentang moral itu tadi, gimana ya menurut saya ya. Orang yang digadang-gadang akan menjadi calon sekjen PBB gitu, lalu tiba-tiba urusannya soal kota Solo, urusannya soal kota Jawa Tengah, urusannya soal kota Jakarta gitu. Saya kira mestinya ya yang mengingatkan ini kepada Pak Jokowi adalah orang-orang yang berada di... Saya harus fair juga. Ini kan bukan hanya Pak Jokowi, tadi disebutkan juga oleh Mbak Irma misalnya, ada Pak SBY, ada Bu Mega juga. Oke, nanti akan saya mau ke situ. Oke, silakan. Jadi saya akan berbicara soal moral itu dulu. Inilah menurut saya yang yang hampir luput dijelaskan oleh Pak Jokowi kepada publik ini. Bahwa persoalan di dalam bernegara dan berdemokrasi itu nggak melulu soal boleh nggak boleh dalam konteks aturan. Tapi baik atau tidak baik dalam konteks berbangsa dan bernegara. Apakah dinasti politik itu boleh? Boleh. Udah dinyatakan oleh MK. Tapi apakah yang menyumbang bagi kesehatan, kualitas demokrasi kita? Jelas tidak. ICW, kawan-kawan Formapi juga mengatakan lebih dari 30% anggota DPR kita sekarang ada hubungannya dengan dinasti politik. Pilkada kita yang sekarang ini juga marak dengan calon-calon yang bersumber dari dinasti politik. Politik kita sekarang ini kalau dibuat kira-kira asumsinya, mungkin sepertiga dari pemimpin nasional ini berhubungan dengan dinasti politik. Lalu apa maknanya demokrasi ini bagi kita? Kalau untung-untung dari demokrasi itu hanya membuat anak you yang berkuasa, istri lu yang berkuasa, suami lu yang berkuasa, kakek lu yang berkuasa, cucu lu yang berkuasa. Sebagian besar rakyat ini hanya menjadi penikmat, cukup diberi tawaran, oke gas, oke gas. Mereka dapat gasnya, rakyat cuma dapat oke-nya. Mau Anda bicara tentang Indonesia emas 2045? Gimana bicara emas 2045? Setengah dari kekuasaan itu bertumpuk kepada 1, 2, 3 keluarga. Lebih dari 80% harta kekayaan negara ini bertumpuk kepada cuma 10 orang kaya di Republik. Anda bicara tentang Indonesia emas 2045, nonsen. Kalau Anda nggak menolak dinasti politik, Anda nggak menolak oligarki, nggak usah Anda bicara tentang Indonesia emas 2045. Yang ada Indonesia cemas. Itulah saya selalu mengingatkan moral, etik. Nggak cukup sekedar boleh nggak boleh. Anda datang ke rumah orang nggak nyebutin assalamualaikum, apalagi misalnya tuh, mohon maaf, ada nggak larangan di Republik ini yang mengatakan Anda nggak boleh masuk rumah kalau nggak mengucapkan salam? Nggak ada. Tapi ada nggak yang berani masuk rumah orang lain tanpa mengucapkan salam? Nggak ada. Karena apa? Itu moral. Itu etik. Nah itu yang nggak diajarkan oleh Pak Jokowi selama 10 tahun terakhir ini. Yang selalu dikatakan ada nggak aturan? Ada nggak aturan? Nah itu satu. Nah yang kedua, selalu ada argumennya. Dia membuat kok. Mengapa saya tidak? Dia melakukannya. Mengapa saya tidak? Logika itu membuat kita nggak bisa kemana-mana. Anda presiden, Anda mesti moralnya lebih tinggi dari dia, lebih tinggi dari dia, lebih tinggi dari saya. Sehingga saya punya acuan bahwa moralitas yang terbaik itu ada di kepemimpinan nasional kita. Lalu kalau semua orang mengatakan,
Ibu Mega melakukannya, SBY melakukannya, Pak Jokowi juga boleh dong melakukannya. Lalu kita maju kapan? Mestinya mengatakan saya akan membuktikan dan memberi contoh kepada Republik ini bahwa sebagai mantan presiden saya nggak akan cawe-cawe dalam konteks apapun. Apalagi saya nggak punya apa-apa untuk cawe-cawe. Saya yang nggak punya partai, nggak ketua partai, nggak anggota partai, nggak pengurus partai. Lebih mungkin saya bisa mengatakan saya berdiri di atas semuanya. Karena apa? Karena satu, saya nggak punya apa-apa terhadap itu. Dan yang kedua adalah saya memberi contoh supaya tidak ada lagi argumen-argumen. Dia melakukannya kok, dia melakukannya kok, dia melakukannya kok. Jadi ibarat kata, karena semua orang bergosip, maka boleh bergosip. Kira-kira begitu. Lalu kapan kita selesai dari pergosipan? Nggak akan selesai. Karena nggak ada yang mengatakan kita keluar dong, jangan bergosip. Dan yang paling unik, yang tidak mau keluar dari situasi itu justru adalah elit-elit dari rakyat ini. Rakyat ini dibiarkan untuk saling mencontoh apa yang tidak elok bagi Republik. Karena dia boleh, ya saya juga boleh. Mestinya sebagai mantan presiden, saya memperlihatkan kepada Anda semua, inilah etik, inilah moral, inilah standar dari seorang mantan presiden. Saya tidak menjadi ketua umum partai politik, saya tidak urusin lagi soal ini itu, saya pure hanya menjadi ikon dari Republik ini. Seperti pernah dilakukan oleh Habibie. Apa yang dilakukan waktu itu? Dia nggak jadi apa-apa kan? Apakah dia kampanye? Tidak. Apakah ia cawe-cawe dengan perkara? Tidak. Dia diam saja. Waktu pemilu 99 maksudnya? Setelah beliau jadi lengser. Oke. Pada saat pemilu 99 juga tidak melakukan apa-apa. Setelahnya juga tidak melakukan apa-apa. Mengapa itu bukan jadi contoh? Mengapa itu bukan jadi referensi? Dan sebetulnya banyak tokoh-tokoh di Republik ini yang moralnya seperti itu. Wah, kita jadi mencontoh-contoh hal yang membuat bangsa kita nyungsep kok. Tapi bicaranya Indonesia Empas 2045. Standar kita nggak ada di situ kok. Nah, ini yang saya mau katakan, Bung Aiman. Jadi kalau Anda mengatakan tadi bagaimana dengan, ya mestinya kan Pak Jokowi mengatakan saya beda dengan mereka. Apalagi saya nggak punya partai. Saya ingin dikenang sebagai presiden yang menurut lembaga survei tingkat kepuasannya 80% sebelum lengser sebagai presiden. Sekarang dengan cawe-cawe di Jakarta, cawe-cawe di Solo, itu artinya kan dia mau mengatakan sebagian rakyat Solo yang milih dan mengatakan puas kepada saya itu dikecewakan oleh dia. Karena boleh jadi sebagian dari masyarakat Jawa Tengah itu sedang tidak memilih orang yang sedang di-endorse-nya. Artinya apa? Menurunkannya. Dan tidak ada satupun di kelompok ini atau di lingkaran Pak Jokowi untuk yang mengingatkan itu, Pak Jokowi, jangan begitu. Anda harus jadi ikon moral bangsa ini. Anda harus menjadi teladan dari bangsa ini. Supaya generasi-generasi kita itu punya contoh. Nggak lagi bercerita tentang dia melakukannya, saya harus boleh melakukannya juga dong. Enggak. Tapi harus mengatakan ini contoh ada kok, ini ada contoh ada kok, ini ada contoh kok. Apakah Pak Jokowi tidak mau jadikan sebagai contoh moral dari bangsa ini? Oke. Ada tanggapan? Silakan. Iya. Terima kasih Bang Rey. Jadi kan tadi bicara soal desensi atau kepatutan ya kan. Bagaimana moral itu yang ukurannya macam-macam moralitasnya kan. Tapi kalau kita bicara soal tadi 1/6/3 dari anggota parlemen dan orang-orang yang memiliki jabatan adalah bagian dari politik dinasti, artinya kan memang rakyat ini masih suka memilih orang-orang yang patronas, patriarki. Dan mereka tahu ini adalah seseorang yang sudah saya kenal, bukan hanya bicara soal keluarga Jokowi saja ya, bicara soal ada keluarga-keluarga dari Ibu Megawati, Pak SBY, dan juga banyak di daerah yang istrinya, adiknya, kakaknya, menantunya masih dipilih. Saya tidak bisa terus-terusan juga melihat ini dari bagaimana menilai secara moralitas. Artinya
rakyat memilih itu kan pemimpin yang cerminan dari mereka sendiri. Sepakat nggak Bang? Bahwa the leader is the reflection of the people. Ketika yang dipilih adalah orang-orang yang mungkin tidak sempurna, mungkin tidak sesuai kepatutannya yang tadi Abang katakan, tetapi juga dipilih. Iya kan? Artinya bahwa apa masalahnya? Saya pikir di sini ada beberapa masalah. Satu, partai politik harus bisa menerapkan meritokrasi dan itu belum. Sebentar Mbak Irma. Bahwa Tunggu. Jadi pernyataan Mbak Irma sudah dibantah sendiri oleh beliau. Iya, tapi saya bilang belum bisa karena partai politik perlu lagi jawab. Betul, partai politik kan memiliki di negeri ini, ya kan, memiliki kekuasaan yang sangat tinggi untuk menaruh siapa saja. Yang tadi Abang katakan harusnya yang terbaik, bukan yang dinasti saja. Namun begini. Namun ini kan udah bukan sekarang kejadiannya, Abang. Iya kan, dari dulu juga begitu. Pak Iman, ini sebentar. Jadi kalau soal bagaimana moralitas dan kepatutan, baiknya kita hentikan pembicaraan ini. Kenapa? Kita kan membahas mundur. Oke. Saya anggota DPR. Boleh nggak anak saya menjadi anggota DPR? Boleh. Yang menjadi problem, jangan rubah aturan undang-undang buat anak lu. Silakan. Kita sepakati. Ini, jalankan. Jadi namanya dinasti adalah mengakali, maksudnya gini. Apakah keluarga nggak ada masalah? Apakah ketika kemudian Ibas menjadi anggota DPR itu merubah peraturan dan perundang-undangan agar dia boleh ikut? Tidak. Apakah sekian banyak anggota DPRD lain segala macam merubah undang-undang agar dia boleh ikut dalam kompetisi dan bisa menang? Tidak. Apa yang menjadi problem dalam persoalan dinasti-dinastian kemarin? Karena undang-undang itu tidak dirubah untuk memakmurkan rakyat, memakmurkan buruh, memakmurkan nelayan, memakmurkan seluruh pekerja-pekerja dan kaum-kaum miskin kota, marginal dan sebagainya. Tapi untuk membuka jalan buat anaknya. Itu problem buat bangsa ini. Itu problem buat saya. Itu problem buat semuanya. Makanya saya bilang stop Mbak Irma. Jangan bicara itu. Kita mundur. Saya nggak mau mundur. Saya mau maju. Oke? Saya mau bercerita tentang bagaimana situasi hari ini. Ayo kita lihat bagaimana peristiwa demi peristiwa. Kalau kemudian ini kita biarkan. Oke? Kekerasan-kekerasan aparat kepolisian terjadi setiap hari, Rey. Gue gelisah. Ini akan menjadi peristiwa kembalinya di fungsi ABRI dengan nama yang berbeda. Dan kalau itu terjadi bagaimana? Di sosial media sudah banyak sekali. Lebih baik tentara yang jaga TPS. Lebih baik ini segala macam. Dan kita dulu memperjuangkan agar polisi berpisah dari TNI, keluar dari ABRI, agar semua punya peluang satu pertahanan, satu keamanan. Tapi ketika itu gagal, kita mundur 26 tahun. Sebagai bangsa, bagian bangsa ini saya sedih. Tapi kalau itu yang proses sejarah yang harus dilewati bangsa ini, ayo kita jalani. Tapi saya takut. Kenapa terjadi? Kekerasan demi kekerasan terjadi. Sekarang sudah banyak marak sekali. Bagaimana kemudian diindikasikan, diduga, di segala macam. Ada keterlibatan aparatur oknum-oknum kepolisian di banyak pilkada. Tahu nggak bahwa ini bisa menggeser pandangan publik? Tahu nggak? Itulah makanya Bung Adian ya, saya mau respon dari dua hal. Pertama begini, kalau cara berpikir kita begitu Mbak Irma, kapan kita mau maju itu? Tunggu dulu Mbak Irma ya. Kalau semua tindakan kita mau mengatakan pertama karena dia boleh saya boleh, ya kita nggak punya teladan. Yang kedua, karena rakyat menerima, lah, saya sekarang berpikirnya begini, kita ini kan sekolah jauh-jauh, tinggi-tinggi, hebat-hebat. Lalu ilmu pengetahuan yang ada pada diri kita itu memang membiarkan hal yang seperti ini terjadi. Bisa diterima enggak? Bagi saya, salah satu tujuan akademik itu adalah yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Sehat nggak ini bagi bangsa kita? Tidak sehat, ayo kita ubah. Itulah gunanya kita sekolah. Itu gunanya kita berpendidikan.
Dan salah satu amanah dari partai politik itu adalah hidup untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa. Itu amanah partai politik. Jadi bukan sebaliknya. Seperti kelis-kelis yang lalu itu kan. Biarkan rakyat memilih. Iya tentu biarkan rakyat memilih. Nggak boleh hak mereka untuk dicabut macam-macam. Tapi harus tetap orang-orang cerdas, akademisi, intelektual macam-macam. Mengarahkan kemana bangsa ini akan berjalan. Itu pentingnya pendidikan itu. Itu pentingnya ilmu pengetahuan. Itu pentingnya yang saya sebut tadi sebagai moral dan sebagainya gitu. Dan selain penting-penting tadi kita akan lihat sebentar Bung Ayman. Penting lagi nanti kita akan pas jeda kita akan kembali, saya akan berikan pada Bung Ray Rangkuti. Saat lagi tetaplah bersama kami Rakyat Bersuara. Tadi saya janji ingin melanjutkan apa yang disampaikan oleh Bung Ray. Silakan Bung Ray. Saya tunasi janji saya. Saya tergelitik dengan apa yang disebutkan tadi oleh Bung Adian soal peran kepolisian kita yang kelihatan jauh dari harapan yang dulu sama-sama kita perjuangkan, mengapa ia harus dipisahkan dari TNI atau ABRI gitu ya. Dalam rangka itulah saya menghimbau sebetulnya kepada Presiden Pak Prabowo agar setidaknya mengucapkan pidato kebangsaan, istilah saya itu, menjelang pilkada ini. Yang poinnya sebetulnya dua, bayangan saya ya. Beliau mengatakan bahwa sama-sama mensukseskan pilkada, kira-kira gitu ya. Besok sama-sama datanglah ke TPS, pergunakan hak pilihmu macam-macam dan sebagainya. Poin yang kedua, mengingatkan kepada semua lembaga negara yang khususnya di bawah kewenangan beliau, agar benar-benar bersikap dan berlaku adil. Netral. Apakah itu kepolisiannya, apakah itu TNI-nya, apakah itu kejaksaannya, apakah itu ASN-nya. Bahkan jika penting, beliau mengatakan, saya tidak segan-segan loh, sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi, untuk mempidanakan mereka yang nggak netral. Ini semua kan institusi yang berada di bawah kekuasaan beliau. Sebagai kepala negara. Sebagai kepala negara. Oke. Nah yang ketiga, tunggu dulu. Yang ketiga menurut saya, beliau juga bisa mengatakan, jangan sampai ada yang mengkapitalisasi dirinya sebagai presiden demi kepentingan elektoral. Meskipun beliau ketua partai dan tanda tangan. Kenapa? Karena saya ini Presiden Republik Indonesia. Bukan presidennya orang partai. Gitu. Siapapun nanti yang terpilih di daerah itu adalah ya apa namanya itu bagian dari yang kerjasama dengan saya. Sehingga dengan begitu beliau mengatakan saya tidak melihat dari mana dia berasal, partai mana berasal, macam-macam, silakan berkampanye, jangan bawa, sebab akan sangat merugikan. Merugikan apa? Kalau ada paslon yang mengatakan misalnya nih, saya didukung oleh Pak Prabowo, kalau nanti Pak Prabowo kita menang, urusan ke pusat akan mudah. Itu kan sama mengatakan kalau yang menang di luar dirinya, bisa mengatakan juga saya bukan dipilih oleh Pak Prabowo, dengan sendirinya program-program Pak Prabowo tidak mengikat saya. Itu bagaimana nantinya kepada Pak Prabowo? Sayangnya himbauan ini kita ingatkan kemarin sebetulnya, kita sampaikan melalui satu diskusi di ruang publik. Saya kira 2-3 jam setelah itu beredar surat dari Pak Prabowo, katanya begitu, benar atau tidak itu, yang meminta salah satu daerah untuk memilih calon pemimpin yang beliau katakan dekat dengan beliau. Saya merasa agak, sayang sekali ya. Saat di mana mestinya Pak Prabowo meneguhkan bahwa ia Presiden Republik Indonesia, Presiden bagi seluruh rakyat Indonesia, Presiden bagi seluruh kepala daerah di Indonesia. Tapi tiba-tiba mengeluarkan surat itu. Oke. Mungkin itu menurut saya bisa tambahkan sebentar. Tunggu dulu Bung Adian. Kenapa gitu? Karena yang saya sebutkan itu tadi. Kalau yang terpilih nantinya adalah orang yang tidak di-endorse, tidak dipilih oleh katakanlah Pak Prabowo. Lalu ia akan mengatakan, mohon maaf Pak Prabowo, saya tidak dipilih oleh Anda dan tidak di-endorse oleh Anda. Oleh karena itu saya juga merasa bahwa ya kan saya tidak memiliki semacam kewajiban moral politik untuk memastikan program-program Pak Presiden berlangsung di daerah. Apa yang mau dikatakan?
pertanyaannya adalah apakah pandangan-pandangan yang seperti ini tidak diberikan kepada Pak Prabowo? Sebab ini kepentingan 5 tahun Pak Prabowo. Beliau berkepentingan semua kepala-kepala daerah itu satu langkah dengan beliau. Tapi kalau beliau sendiri berpihak kepada kelompok-kelompok tertentu, yang lain dengan sendirinya merasa bukan bagian dari Pak Prabowo. Apa yang seperti ini tidak diberikan pandangan oleh mereka yang berada di sekitar Pak Prabowo? Lebih dari itu, lagi-lagi kalau kita ke poin yang tadi. Pak Prabowo mengapa tidak muncul juga sebagai teladan bagi bangsa ini? Lagi-lagi. Nah, oleh karena itu tercetus dalam pikiran saya. Mungkin ke depan sebaiknya semua presiden Republik di Indonesia itu, kalau ia sudah dilantik jadi presiden Republik Indonesia, saat yang bersamaan dia tidak boleh menjabat jabatan apapun di luar jabatannya sebagai presiden Republik Indonesia. Oke. Bisa tambahkan sedikit? Oke, sedikit. Dan saya mau tanyakan juga. Ada yang menarik tadi, silakan. Begini. Coba deh, siapa? Pak siapa? Ari Junaidi. Ari Junaidi. Kalau punya duit, survei deh. Institusi mana yang paling netral? Feeling saya, rakyat berbondong-bondong jawab TNI loh. Nah ini ketika itu betul, oke, terjadi. Kenapa? Karena institusi-institusi lain yang harusnya ikut netral tidak netral. Artinya berikutnya jangan kaget ketika kemudian rakyatlah yang meminta militer kembali masuk pada wilayah-wilayah sipil. Karena ini situasinya. Dan artinya kita gagal untuk kemudian memperjuangkan amanat reformasi 26 tahun yang lalu. Nah kenapa ya? Saya punya kekhawatiran kayaknya kita sedang berjalan ke situ. Lalu kalau itu terjadi, orang tanya sama saya, terus sikap lu bagaimana Yan? Ya kalau itu kehendak rakyat mau bagaimana? Itu loh. Coba disurvei. Di sosial media itu banyak sekali. Kepala desa menurut cerita di mana-mana tidak netral. Katanya oknum-oknum polisi, kata lo saking banyaknya jadi oknum nggak tuh kira-kira seperti itu. Katanya tidak netral. Semua tidak. Yang netral siapa? Coba survei. TNI bos. Lalu itu menjadi justifikasi, ya sudah TNI yang jaga TPS. Biar semua netral. Lalu menjadi justifikasi, ya sudah TNI jadi kepala desa. Pasti lebih netral. Ya sudah. Kalau itu terjadi bagaimana? Nah, tapi ketika itu terjadi, oke, itu bukan salah Adian. Itu bukan salah kita semua. Memang sejarah berproses ke arah sana. Mau bagaimana? Oke. Ya, ini refleksi yang dalam ya. Termasuk juga tadi disampaikan oleh Bung Ray Rangkuti. Terkait dengan misalnya ada kepala daerah yang kemudian tidak didukung oleh presiden. Lalu kemudian dia menang. Maka akan jadi masalah. Mungkinkah seperti itu? Tadi kan di prolog saya udah jelaskan, mungkin Bang Rey juga kan telat juga kan datangnya, jadi nggak mendengar apa yang saya katakan. Bahwa kita bicara kepatutan lagi, bicara norma, bicara etika, semua itu termaktub dalam konstitusi. Ruhnya daripada konstitusi, ruhnya daripada undang-undang itu etika, moral, kepatutan. Makanya diundang itu seluruh elemen-elemen dari akademisi, seluruh penggiat aktivis-aktivis dan lain sebagainya untuk memberikan ruh kepada undang-undang tersebut. Nah, sekarang undang-undangnya sudah terbentuk. Yang membentuk undang-undang itu dan mengesahkan itu juga, ya kan, orang-orang yang ada di sini-sini juga gitu loh. Ada PDIP, ada partai-partai lain juga yang ada di situ. Jadi kalau Bang Rey mengatakan kita semua ini salah, undang-undangnya salah, ya kita semua salah. Cuman Pak Prabowo ini cuman patuh dan taat sama konstitusi yang ada aja. Kalau memang itu nanti di kemudian hari memang kita harus merevisi, ya presiden tidak boleh menjabat sebagai ketua umum parpol, beliau pasti akan taat dengan itu. Case close. Tapi aturan yang sekarang tidak seperti itu. Dan praktik kampanye, praktik ketatanegaraan kita selama ini ya yang dijalankan kemarin oleh lawan-lawan politik Pak Prabowo seperti itu juga. Jadi ini no issue, nggak ada hal lain yang mau kita perdebatkan tentang masalah ini.
Analogi itu kan cuma untuk menggelitik kita saja. Kaki di atas meja boleh atau enggak itu segala macam. Tapi artinya apa? Kalau memang butuh perbaikan, kita siap. Ubah undang-undangnya. Ubah undang-undang. Kita siap, kita bareng-bareng. Oke. Nah, itu sama dengan mengatakan begini. Apakah Pak Prabowo ada aturan yang mengatakan beliau tidak boleh mundur dari ketua partai? Nggak ada. Nggak ada juga. Artinya kan terbuka, mau mundur atau tidak. Lalu yang memutuskan mundur atau tidak itu apa? Etik itu. Etik seorang Rengkuti tidak sama dengan etik yang ada di undang-undang pemilu. Itu masalahnya. Itu sama dengan tafsirmu terhadap pasal. Nggak bisa beda tafsir saya juga terhadap pasal. Tidak bisa. Kalau ingin mengacu kepada Anda harus challenge itu, ya kan? Ubah itu undang-undang, gagalkan itu pasalnya. Itu makanya. Itu yang harus Anda lakukan. Itu makanya saya katakan ada nggak etik yang di kepala Rengkuti ya mengenai masalah itu. Ya kan? Etik itu tidak selalu harus identik dengan undang-undang, brother. Sama seperti sebenarnya jangan. Bang Adian, Anda itu pembentuk undang-undang loh. Itu di semester Anda itu juga Anda itu ya. Sama seperti contoh. Kan undang-undang pemilu tersebut. Sama seperti contoh. Bung Adian, saya mau masuk ke logika dia. Ada nggak aturan yang mengatakan bahwa presiden tidak boleh mundur dari jabatannya sebagai ketua umum? Sekarang oke. Sekarang pertanyaan saya, tidak ke saya. Ya. Tanyakan pada pembentuk undang-undang. Itu orangnya tuh. Iya, tidak ada. Tanyakan kepada pembentuk undang-undangnya. Iya, tidak ada. Ya tidak ada. Tidak ada itu. Bang Adian bisa jawab nggak, Bang Adian? Tidak ada. Itu jawaban sudah disampaikan Ray Rangkuti sebelum kamu bertanya. Tidak ada. Jawaban Ray Rangkuti sudah dia sampaikan sebelum bahkan kamu bertanya. Ya, Sebentar. Sekarang pertanyaannya. Sebentar. Itu yang dia bilang tadi. Undang-undang disahkan itu, Anda menjabat sebagai anggota DPR. Ada tidak larangan di tempat ini kita angkat kaki ke meja? Tidak ada. Tapi apakah mengangkat kaki di meja depan umum begini sesuai dengan kaidah etik? Tidak. Oke. Apakah itu harus diatur dalam aturan di sini? Tidak. Tidak semua etik itu. Yang saya mau tanya Bung Aiman. Sekarang kita masuk ke logika dia aja. Kita mau masuk. Boleh nggak saya ngomong dulu? Boleh nggak saya ngomong? Aturan mana yang mengatakan bahwa duduk di situ itu harus seperti itu? Sekarang ada aturannya nggak? Kenapa harus ditanyakan kepada saya? Saya tanyakan apa yang dikatakan oleh Adian tadi, ngangkat kaki, ya kan, etik dan lain sebagainya itu, ya kan? Apakah dia sampaikan di Senayan pada saat itu? Sebagaimana tidak sebagai pembentuk undang-undang, bahwa apakah disampaikan? Kenapa baru disampaikan sekarang? Lalu yang memutuskan duduk, Anda seperti itu, Anda seperti itu. Ibu Irma seperti itu siapa? Kenapa ditanyakan kepada saya? Bukan kepada Anda, saya tanyakan kepada Aiman. Oh ya, nggak apa-apa kalau gitu. Itu siapa? Kenapa harus ditanyakan kepada saya? Saya bukan anggota DPR, saya bukan membentuk undang-undang, saya tidak mengusahakan undang-undang. Bu Irma duduk seperti itu, apakah aturan? Bukan. Ya. Bung Andi, yang memerintahkan Anda duduk dengan menjelangkan kaki itu apakah aturan? Bukan. Lalu kenapa milih itu? Apa poinnya di sini, Bung Rey? Poinnya tarik sendiri, yang kita semua orang pintar kok. Langsung lah. Langsung. Anda harus eksplisit poinnya apa? Silakan. Poinnya apa, Bung Rey? Eksplisit menyampaikan. Ditujukan kepada siapa? Ini bukan anak yang ini dokter-dokter semua. Yang nggak dokter di sini cuma saya, lulusan sarjana agama. Ini Pak Iman ya, yang ingin disampaikan itu sudah sangat jelas. Oke. Ada aturan tertulis, ada aturan tidak tertulis. Rata-rata norma-norma di luar undang-undang, norma hukum, norma moral dan sebagainya, banyak yang tidak tertulis. Tapi dia bisa menjadi alat ukur kepatutan bagi manusia. Contohnya sudah clear. Ada tidak larangan kita angkat kaki di meja? Enggak ada. Ya angkat aja kakinya. Enggak ada yang mau. Begitu kita angkat, lu nggak sopan loh. Iya. Lu nggak etis loh. Jadi itu sudah disampaikan Ray Rangkuti sebelum bahkan dia bertanya. Ray Rangkuti ini punya kemampuan supranatural. Dia menjawab bakal pertanyaan orang di awal, kira-kira seperti itu gitu loh. Nah, lalu kita perdebatkan, itu masalah pembuat undang-undang? Tidak. Gitu loh.
Pembuat undang-undang mengatur segala sesuatu sesuai dengan kajian akademis terkait mana yang menjadi kewenangan yang harus diurus negara. Kenapa begitu? Banyak yang diurus negara nggak dikerjain, banyak yang bukan urusan negara dikerjain. Itulah yang menjadi problem kita. Lalu apakah undang-undang harus mengatur itu? Dilarang angkat kaki, dilarang duduk begini, dilarang begini. Tidak. Ada kaidah etik, kaidah moral yang mungkin tidak berlaku umum. Tapi kita pakai dasar-dasar yang sederhana. Kalau itu tidak menyenangkan buatmu ketika orang lain perlakukan itu, jangan lakukan. Itu loh. Tapi kalau kemudian orang lain senang, silahkan. Nah itu sudah saya jawab Ray Rangkuti sejak awal dia bicara. Oke. Terima kasih. Baik. Kita akan kembali saat lagi, kita akan sampai pada poin kesimpulan masing-masing. Nanti saya akan berikan kesempatan bicara. Tetaplah bersama kami, Rakyat Bersuara. Itulah yang menjadi acuan kita. Dan itulah semoga saja juga menjadi pilihan bagi teman-teman lainnya. Tapi kalau ingin ngayal bareng, ada Disneyland di Pulau Seribu, ya silahkan dukung Ridwan Kamil. Tapi kalau mengayal bareng. Tapi kalau masih dekat pada warga Jakarta yang tidak berdaya, yang butuh bantuan pemerintah, maka kita sama-sama bekerja sama dengan memilih Pram Dul. Ya. Itu yang Masa pertama. tenang nih. Yang kedua, ini juga kalau untuk saya, semoga saja Pram Dul itu menang agar menjadi pembelajaran kepada elit-elit partai lainnya bahwa jangan lagi lakukan sebuah pemufakatan jahat untuk membegal orang lain. Jangan lagi lakukan. Jadi menjadi pelajaran dan luka demokrasi kita semoga bisa tersembuhkan. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tapi ingat tangan. Silakan, Bung Andi. Ya, terima kasih, Pak Iman. Saya menghimbau kepada seluruh penduduk Indonesia, besok kita ini tanggal 27 November adalah memilih calon pemimpin kita di daerah-daerah. Pilihlah yang sesuai dengan hati nurani, yang juga yang nantinya pembangunan akan berkesinambungan. Dan kalau kita melihat apa yang telah digambarkan dalam perdebatan kita ini, dan juga itu adalah gambaran bahwa kita cinta kepada tanah air kita ini. Dan jangan lupa besok berbondong-bondong ke TPS untuk bersama-sama mencoblos sesuai hati nurani dan yang dipilih oleh Jokowi. Jangan, nggak boleh dong. Ya. Tadi kan sudah dibahas oleh guys, ya kan? Masalah itu. Kampanye di masa tenang. Nggak boleh. Enggak, ini buat saya. Tapi ini kan terbuka. Ini buat saya. Kalau saya ya jelas untuk itu. Walaupun mau KTP-nya mau KTP Jawa Barat, mau KTP Solo, saya akan pilih, kan gitu. Jadi terima kasih Kang Aiman ya yang telah memberikan waktu kepada kita semua untuk bisa hadir di sini. Yang jelas kita semua anak bangsa ini bersatu untuk Indonesia ke depan menyongsong Indonesia Emas 2045. Merdeka. Oke, baik. Bung Ari Junaidi, tadi ada survei-survei yang ingin disampaikan, silakan. Tapi bukan survei untuk menaikkan atau menurunkan calon-calon tertentu ya, silakan. Ya, ternyata 27 November besok ini kepala daerah yang menang adalah kepala daerah yang didukung, di-endorse oleh rakyat. Saya melakukan survei di banyak daerah. Bukan di-endorse oleh tokoh-tokoh, siapapun itu. Kecuali ya yang di-endorse oleh tokoh-tokoh tertentu ya. Misalkan Pak Anies Baswedan, Pak Prabowo ya. Punya pengaruh elektoral gitu ya. Tetapi saya khusus di Jawa Tengah dan Solo karena saya ada di sana, pengaruh elektoralnya endorse dari Pak Jokowi juga tidak terlalu ngefek gitu ya. Jadi rakyat sekarang udah mulai pintar, mulai melihat jernih siapa yang akan dipilih. Dan saya hingga ke survei ke Bovendigul di Papua. Ya di Papua, itu juga menunjukkan bahwa yang dirindukan oleh rakyat itu adalah pemimpin yang memang bisa mendengar rakyat dan mereka bisa belajar dari 10 tahun kemarin gitu ya. Siapa pemimpin yang memang benar-benar bekerja dan mana yang pura-pura bekerja. Sumber informasi dari mana kalau di Bovendigul itu? Bovendigul karena saya turun langsung. Iya. Sumber informasi mereka dari mana? Dari rakyat, karena mereka... Dari tetangga misalnya? Atau apa misalnya? Karena sebagian besar di Bovendigul ada transmigran, ada warga penduduk asli. Media sosial juga mungkin? Mereka tidak terpancar di media sosial di Bovendigul tidak begitu besar. Oke. Tapi mereka kepala suku yang menjadi informasinya.
Dan mereka menganggap bahwa ke depan ini di 27 November ini menjadi penentu bahwa kemenangan itu betul ditentukan oleh rakyat. Dan saya melihat Solo gitu ya, karena saya intens di Solo, dari 1-2-3 survei gitu ya, bisa melihat bahwa ternyata tidak pengaruh besar juga pengaruh dari Pak Jokowi di Solo. Dan di Jawa Tengah nanti akan kita bisa lihat gitu, siapa pemenangnya, tentu yang akan didukung oleh rakyat sebagian besar di Jawa Tengah. Oke, baik. Bung Hendar Sam, silakan. Pilkada serentak 2024 ini tidak bisa kita lihat secara hitam dan putih. Tidak bisa kita lihat sebagai Jokowi versus Anies. Ya, tidak bisa kita lihat seperti itu. Tidak bisa kita lihat antara Gerindra melawan PDIP. Tidak bisa kita lihat Kim plus melawan PDIP. Contohnya seperti itu. Karena pada faktanya di seluruh daerah, saya ambil contoh di Kabupaten Bandung, ya, PDI dan Gerindra bersatu untuk hal tersebut. Ya, jadi ini bukan hitam dan putih tentang masalah hal tersebut. Kita tidak boleh ya teracuni, terpropaganda oleh pikiran-pikiran seperti ini. Ini bukan tentang Pak Jokowi, ini bukan tentang Pak Prabowo, ini bukan tentang Bu Mega, tapi ini tentang persatuan bangsa dan bagaimana kita bisa dewasa dalam berpolitik. Bahwasanya pada saat dulu bagaimana PDIP dan Anies sangat keras dan seperti minyak dan air, toh bersatu juga. Ya kan? Ini sebagai tidak dibegal PDIP, Bos. Iya, nggak apa-apa, nanti saya ngomong dulu. Ya, jangan saja ini hitam putih, Anies dibegal gitu loh. Ya, Mas, artinya kan ada perasaan bukan ideologi yang ada di situ, cuma perasaan tidak puas saja kan gitu. Nah, tapi artinya apa? Saya ambil positifnya. Ini adalah dinamika yang terjadi, ya kan? Saya tidak mengatakan itu hal yang salah. Bahwa masyarakat kita akan terdewasakan dengan hal tersebut. Tidak boleh polarisasi itu kembali terjadi, hitam dan putih, Anies dan PDI itu berseberangan, EPI dan PDIP itu berseberangan. Tidak seperti itu. Karena di kemudian hari hal tersebut bisa saja terjadi. Bersatu. Ini penting sekali buat masyarakat supaya jangan ada aktor-aktor politik yang berusaha mempolarisasi hal tersebut. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita harus tarik simpul kalau ke depannya nanti, ya, semua elit-elit ini, ya kan, yang bisa mempunyai benang merah persatuan itu ada di Pak Prabowo sebenarnya. Karena apa? Beliau dekat dengan Bu Mega, no issue dengan PDIP, beliau pernah mengendorse dan berjuang bersama-sama dengan Anies, beliau juga pernah berjuang bersama-sama dengan FPI, ya kan? Insya Allah beliau akan menjadi perekat dari semua ini. Nah, jadi artinya apa? Terlepas daripada masalah dukung-mendukung, kita harus pisahkan masalah itu. Tapi pada satu fase setelah pilkada ini selesai, semua harus bersatu. Semua harus sepakat bahwa benar-benar 2045 Indonesia Emas itu akan terwujud. Insya Allah semuanya. Amin. Asal optimis. Oke. Terima kasih. Bung Adian, silakan Bung Adian. Ya. Dari siapa? Penting ya. Penting. Tadi saya ngebaca ada yang ngirimkan di sosial media di WhatsApp itu. Pakai nih. Ya, lalu saya cari datanya, saya baca tadi ada. Apa yang ditulis? Besok itu Jokowi nggak nyoblos RK karena dia di Jawa Tengah. Prabowo juga nggak nyoblos RK. Karena dia di Bojongkoneng. Bahkan RK dan Suswono juga nggak akan nyoblos gambarnya sendiri. Karena mereka milih dia di Jawa Barat. Terus ngapain lu disuruh nyoblos yang mereka sendiri nggak nyoblos gambarnya? Nah, ini kecerdasan sosial media gitu loh. Kecerdasan rakyat yang kadang-kadang melampaui bahkan dari apa yang sempat kita duga. Bahwa mereka juga bertanya, oke, Jokowi bilang, ayo coblos RK. Lu nyoblos di mana Pak Jokowi? Lu nyoblos RK? Enggak. Saya nyoblos Jawa Tengah, saya kan memilih gubernur Jawa Tengah. Lalu Prabowo bilang, ayo coblos RK. Bapak milih di mana? Bojongkoneng yang Bapak pilih gubernur Jakarta? Bukan, tapi gubernur Jawa Barat. Nah, yang lebih lucu lagi di tulisan ini, RK-nya sendiri pun tidak nyoblos mukanya. Suswono juga tidak nyoblos mukanya.
Kenapa? Karena mereka milihnya bukan di Jakarta. Ini apa ya? Apa ya? Saya tuh sering terbahak-bahak dan ketawa-ketawa sendiri kalau ngelihat hal seperti ini. Termasuk yang saya sampaikan tadi tentang tentang kekerasan aparatur kepolisian, kemudian banyaknya cerita tentang tidak netralnya polisi dan sebagainya. Ketika itu terus berkembang dan tidak ada penjelasan yang jelas, maka jangan salahkan kalau kemudian rakyat menilai bahwa TNI lebih netral, TNI lebih mengerti demokrasi, TNI lebih memahami tentang kebebasan dan hak memilih, dipilih dan sebagainya. Nah kalau itu terjadi bagaimana? Itu loh. Nah saya tuh sering ngikut itu dari sosial media. Oh iya benar ya. Dari mana di beberapa daerah itu sudah banyak kemudian sosial media mengatakan saya berharap TNI berikutnya menjadi mereka menjaga TPS. Kenapa? Lebih netral. Segala macam. Nah satu sisi ini kan tidak mesra nanti antara TNI dan Polri kan. Sisi lain rakyat kemudian menganggap TNI itu ketika disurvei nanti terbukti bahwa TNI dianggap lebih netral. Saya akan minta difungsi ABRI dalam bentuk yang lain. Dan kalau itu terjadi, berarti yang kami perjuangkan 26 tahun yang lalu itu salah. Kenapa? Ternyata pemisahan TNI dan Polri itu dulu, polisi keluar dari ABRI itu tidak serta-merta mampu membangun kualitas demokrasi. Itu loh. Buktinya mana? Sekarang misalnya orang kan bilang seperti itu. Untuk itu saya bilang stop. Ayo kita hormati keputusan MK, semua aparatur negara yang sesuai dan apa yang diputuskan undang-undang itu buktikan bahwa mereka netral. Buktikan bahwa mereka tidak berpihak, tidak menggunakan kewenangannya, tidak menggunakan anggarannya, tidak menggunakan kuasanya dan sebagainya untuk cawe-cawe dalam pemilu ini. Kalau tidak, maka survei saja. Institusi mana yang paling netral? 1, 2, 3, semua rakyat bilang TNI. Berikutnya, karena TNI yang paling netral, maka dia yang paling mengerti tentang demokrasi. Berikutnya, baiknya TNI juga memimpin KPU. Baiknya balik, Rey. Tapi kalau itu terjadi dan kehendak rakyat, silahkan. Terima kasih. Baik, masih. Silakan, Mbak Irma. Iya, sampai di ujung diskusi ya, bahwa tadi kita judulnya kan endorse ya. Jadi memang mendukung atau mengendorse itu adalah bagian dari proses demokrasi yang harus kita terima. Bahwa tidak ada masalah dengan yang mengendorse dan tidak ada masalah dengan yang di-endorse. Nah masalahnya nanti kita melihat bahwa siapapun yang di-endorse itu kan memiliki track record, memiliki kapasitas. Kalau saya melihatnya yang kita nilai di sini harusnya adalah rekam jejak, integritas, dan juga bagaimana kita bisa melalui proses demokrasi ini bukan hanya kepada dan menggantungkannya kepada hanya person atau figur, tetapi kepada value, nilai-nilai itu tadi yang kita sepakati bersama. Besok kita mencoblos. Iya kan? Jadi kita mencoblos yang memang membuat kita merasa tenang dan nyaman. Yang telah memiliki pengalaman. Kalau saya ya, yang sudah pernah teruji dan juga bisa menepati janjinya. Itu yang penting. Saya pikir siapapun yang menjadi nanti, kita ini akan bersama-sama melihat Jakarta yang lebih maju. Bisa nggak di hold accountabilitasnya, janji-janjinya. Masalah di Jakarta kan pengangguran, macet, dan banjir. 3 hal yang besar itu harusnya bisa terukur bahwa itu bisa dinilai dari para calon yang akan dipilih besok. Jadi saya pikir ini adalah proses demokrasi yang kita harus lalui, dan sebagai warga Jakarta kita memilih yang terbaik, dan pendukung daripada calon yang terbaik itu juga figur yang bisa mempengaruhi kalau menurut saya. Jadi tidak masalah mau didukung oleh Jokowi, Prabowo, dan SBY. Itu tergantung kepada orang yang ingin memilihnya. Iya kan? Kalau saya lihat bahwa rekam jejak dari Ridwan Kamil sudah teruji, dan saya pikir besok kita akan menuju kepada bilik
dan hati kita yang akan membimbing siapa yang kira-kira patut tadi kepatutan menjadi pemimpin. Baik. Terima kasih. Terakhir silakan. Saya kepada seluruh warga negara Indonesia yang akan menggunakan hak pilihnya besok, saya cuma mau menyampaikan satu, semua jenis politik uang tolak. Biasanya malam-malam ini sampai pagi ini marak ya. Udah waktu-waktu rawan ini ya. Semua jenis bentuk dari yang kita bisa sebut sebagai upaya membeli suara tolak. Kalau ada istilah terima uangnya tapi lupakan apa yang diarahkan? Kenali orang yang menawarkan uang lalu pastikan di TPS dia tidak dipilih. Tapi terima? Tidak diterima. Oke, jangan terima itu. Iya, kenali jangan orang terima. yang kenalilah orang yang menjanjikan uang, lalu pastikan di TPS dia tidak ada pilih. Itu pertama. Semua jenis praktek politik uang Anda harus tolak. Yang kedua, betul. Kita harus menciptakan sebuah pilkada yang nyaman bagi semua orang. Orang datang ke TPS itu dengan riang gembira. Dan oleh karena itu segala bentuk intimidasi terhadap fisik maupun psikologi pemilih harus dihindarkan. Makanya sebetulnya dalam kategori yang disebut dengan pemilu demokratik itu, aparat keamanan itu ada aturannya. Misalnya apa? Misalnya nggak boleh tuh 10 meter dari TPS, 20 meter dari TPS. Semua aparat keamanan? Iya. TNI, Polri? Negara-negara yang baru menyelesaikan transisi demokrasinya, itu baju seragam itu psikologik tuh. Terhadap mereka datang ke TPS. Kan kita punya pengalaman dulu dengan TNI kan. Kita punya. Jadi melihat seragam-seragam begitu itu bisa berimpak psikologik kepada pemilih. Makanya diatur itu. Nggak boleh terlalu dekat dengan TPS, aparat keamanan itu. Nah ini perlu kita sampaikan. Tadi Bung Adian berulang-ulang mengatakan itu. Dan saya kira itu bukan isu yang baru. Di Pilpres juga kita dengar suasananya sudah seperti itu. Oleh karena itu polisi harus tampil ke depan untuk memastikan seluruh psikologi pemilih berada dalam kondisi yang benar-benar tenang, senang, objektif untuk memastikan suara mereka di TPS yang akan datang. Jadi bukan sebaliknya. Polisi menjadi sesuatu yang menakutkan, bukan. Polisi sahabat para pemilih dan itu harus dibuktikan oleh polisi untuk membantah apa yang selama ini mulai beredar secara luas bahwa ada suasana di mana aparat keamanan ya menggunakan kewenangan yang ada pada dirinya untuk katakanlah berpihak pada paslon-paslon tertentu. Ini tantangan. Kalau tidak, ya Pak Sigit, Anda akan dikenang loh ya sebagai Kapolri yang dilihat oleh orang di mana polisinya justru jadi masalah di dalam perhelatan pileg kita, perhelatan pilpres kita, perhelatan pilkada kita. Kita sudah berhasil 27 tahun ya membuat polisi lembaga yang independen. Bahkan berada di bawah presiden yang TNI sendiri tidak dapat keistimewaan itu. Jangan Anda rusak sendiri. Pelihara amanah ini sebaik-baiknya, berdiri netral, berdiri independen, bahwa Anda adalah pelayan rakyat, bukan pelayan kekuasaan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan persaingan adalah sebuah keniscayaan dalam kehidupan. Tapi jalan yang dipilih menjadikannya warisan di masa depan. Apakah buahnya manis atau bakal busuk? Kelak mereka di masa nanti yang akan menilainya. Karena hidup bukanlah hari ini, tapi ke depan dan masa setelahnya. Saya Aiman Wicaksono. Sampai jumpa di Rakyat Bersuara berikutnya. Terima kasih.